Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. AST tinggal 8 episode lagi. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya mobil Tesla. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2371, subscribe Penatua. Karena pembunuhan telah dimulai, tidak ada alasan untuk membiarkan sisanya pergi. Setelah membunuh yang terakhir dari mereka, Priest Purewut tiba. Setelah menyaksikan adegan itu, ia segera menghancurkan mayat-mayat itu. Tidak hanya King Sui tidak terkejut, dia bahkan tertawa melihat pemandangan ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalimat ini terasa berimplikasi tetapi Pastor Purewut tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia memandang King Sui dan berkata, Tuan King, kekuatanmu membuatku takjub. Kamu telah mencapai ketinggian seperti itu pada usia kamu. Masa depan kamu akan benar-benar tanpa batas. Ini adalah kedua kalinya kamu memberiku kata-kata berkat. King Sui tertawa tanpa setuju, tetapi juga tanpa pengakuan. Aku hanya memuji kamu terakhir kali, tapi kali ini aku tidak melakukan itu. Orang-orang setan gerbang selalu terlalu sombong, tidak menempatkan orang lain di depan mata mereka. Namun, kamu masih harus berhati-hati terhadap gerbang setan 9 benua, kata Priest Purewut saat ia menjelajahi sekeliling. Junior ini akan mengingatnya, jawab King Sui serius. Haha, itu bagus. Mari kita kembali. Kami akan melanjutkan besok. Aku di sini hari ini untuk menemukan sesuatu untuk membuat terobosan. Aku pikir aku masih membutuhkan bantuan kamu untuk itu. Pastor Purewut tertawa dan berkata. Pasti, King Sui tidak menurun. Rana Valet Jade Abadi. King Sui menerapkan lapisan surgawi ke-9 dari teknik penguatan kuno. Dia kemudian mengeluarkan Heaven Healing Stone, berniat untuk menggunakannya dan menerobos lapisan ke-9 teknik penguatan kuno. Jika dia mampu mencapai lapisan ke-10 surgawi, dia akan memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar. Tetapi hanya dengan memikirkan hal itu membuatnya ingin menyerah. Peluang mencapai lapisan ke-10 teknik penguatan kuno terlalu tipis. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan seseorang untuk menembus belenggu legenda. Terlalu sedikit harapan baginya sehingga hanya dengan satu batu, lebih baik menggunakannya pada teknik dengan peluang sukses yang lebih besar. Akhirnya, King Sui berencana untuk melakukan upaya habis-habisan untuk mencapai gua ke-10. Jika dia berhasil melakukannya, itu akan menjadi terobosan besar dalam kekuatan. Lebih penting lagi, dia kemudian akan dapat mencoba menerobos gua alam, semakin meningkatkan kekuatannya. Itu akan seperti mengubah senjata atau baju besi seseorang secara kualitatif dalam suatu permainan. Ekstensi lengan. Tangan King Sui, yang seterang dan seputih giok, tampak seolah-olah berubah transparan. Dia memegang batu penyembuhan surga dan perlahan-lahan menggunakan kekuatan salehnya. Seutas kekuatan mistis tersulut yang kemudian mengalir ke tubuh King Sui, berjalan melalui meridiannya. Lapisan cahaya kemasan pucat muncul, membungkus tubuh King Sui dan memberinya aura martabat dan otoritas suci. Seiring berlalunya waktu, kekuatan batu perlahan-lahan dipindahkan kepadanya. Buka. Gua emas pertama dibuka di belakang King Sui. Aliran energi yang sangat besar kemudian keluar dari gua yang dalam yang memiliki jumlah energi yang tidak diketahui. Mereka terus membuka satu demi satu, sampai King Sui memiliki 9 gua emas penuh dengan energi di belakangnya. Itu tidak berhenti setelah 9. Bayangan kekosongan muncul di belakang King Sui. Itu sedikit lebih jauh dibandingkan dengan 9 lainnya, dan bentuknya tampak agak berbeda. Garis besar gua ini tampak sedikit lebih tebal, dan tampak lebih mengesankan. Gua-gua sebelum King Sui semuanya menjadi emas, dan itu setelah penyempurnaan emas. Mirip, namun lebih berat dari rata-rata gua, garis besar gua ke-10 bahkan lebih tebal. Itu bahkan bukan emas, apalagi tanpa penyempurnaan emas. Meskipun itu hanya bayangan, itu mulai tumbuh lebih jelas. King Sui tidak berani menyerah, memfokuskan semua upayanya untuk membuka gua dengan mengumpulkan semua kekuatannya dan meluncurkannya langsung di gua ke-10. Sekali dua kali. Itu seperti batu yang dilemparkan ke laut. Tidak ada banyak efek, tetapi King Sui tahu bahwa ini yang diharapkan. Jika gua ke-10 mudah dibuka maka tidak akan ada beberapa ahli saja sepanjang sejarah yang mencapai keadaan ini. Waktu perlahan berlalu begitu saja saat King Sui seperti seorang biarawan yang sedang bermeditasi. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi tidak mampu menahan tenaga. Batu penyembuhan surga di tangannya menjadi lebih kecil, dan dia tidak tahu berapa lama sebelum habis. Jika dia masih tidak bisa sepenuhnya membuka gua ke-10 sebelum habis, semuanya akan sia-sia, dia bahkan akan menghadapi rebound. Setelah beberapa saat, King Sui merasa mati rasa, dan batu penyembuhan surga di tangannya menghilang dalam lingkaran cahaya. Gua ke-10 pada dasarnya sudah terbuka. Perbedaan antara itu dan gua-gua lainnya seperti perbedaan besar antara singa jantan dan singa betina. Selain itu, gua ke-10 dibuka dengan sendirinya, di belakang 9 gua lainnya, tidak berkenan untuk muncul dalam barisan bersama dengan yang lainnya. King Sui mengumpulkan semua energinya sekali lagi untuk kesekian kalinya dengan Heaven Healing Stone. Jika lonjakan terakhir ini tidak berhasil, ini semua akan sia-sia. Kekuatan serangan perisai. Kekuatan kelahiran kembali. King Sui mengumpulkan semua energi yang bisa dikerahkannya pada upaya ini. Dia kemudian menggunakan tubuhnya untuk menyatukan kekuatan bergelombang dan mentransfer energi dari 9 gua ke tubuhnya. Tubuhnya seperti bom ledak pada saat itu.
Tidak ada orang luar di alam Valet Jade Immortal. Kalau tidak, mereka akan terkejut melihat King Sui pada status ini. Tubuhnya lebih besar oleh seluruh lapisan, dan dia tampak seperti riak yang bergerak melalui air. Tubuh King Sui cukup kuat untuk tidak diledakkan sejak lama. Pergilah. King Sui meledak di gua ke-10 dengan semua energi yang dimilikinya. Tidak ada keraguan atau reservasi. Sama seperti sungai yang mengalir tanpa henti, seluruh energi mengalir masuk. Ledakan. King Sui jatuh pingsan tak lama setelah itu, sesuatu yang tidak terjadi dalam waktu yang lama, fakta yang dia temukan aneh. Setelah beberapa waktu, King Sui sadar kembali dan melihat bahwa ia masih di alam Valet Jade Immortal, yang berarti bahwa waktunya di alam belum habis. Dia menghela napas lega, dan ingin menguji kekuatannya. Kekuatannya telah meningkat. King Sui memiliki dorongan kegembiraan. Kekuatannya telah meningkat, dia telah berhasil membuka gua ke-10. Kekuatannya hanya akan naik jika dibuka dengan sukses. Jika dia gagal sebagai gantinya, dia akan berada dalam kondisi lemah. Gua ke-10. King Sui menjadi bersemangat pada imajinasinya belaka. Dalam sejarah, mereka yang berhasil membuka gua ke-10 adalah semua keberadaan yang sangat kuat. Selain itu, gua ke-10 King Sui akan berubah menjadi emas juga, membuatnya semakin perkasa. King Sui telah menghendakinya, dan gua-gua di belakangnya meledak ke dalam kekosongan. Yang pertama, yang kedua. Yang ke-10 muncul dan fasad kemasan dan kemasannya menunjukkan betapa jauh lebih sombong dibandingkan yang lain. Sinar kemasan berputar dengan intens di atasnya. Itu jauh lebih baik daripada gua-gua lainnya. Gua emas. Ini membuat King Sui bahagia melebihi kata-kata. Ini luar biasa. Dia sekarang bisa langsung menggunakan buku kuno, penyempitan gua emas, untuk penyempurnaan emas, memungkinkan rilem gua menjadi sempurna sekarang. Dia kemudian bisa mulai mencari terobosannya. Penyempurnaan emas untuk gua tidak membutuhkan banyak waktu. Dia bisa mulai begitu dia memikirkannya. King Sui kemudian memulai penyempurnaan emas untuk gua ke-10 tanpa membuang waktu. Penyempurnaan emas gua ke-10 membutuhkan 3 kali jumlah waktu yang dibutuhkan untuk gua-gua lainnya, tetapi King Sui melihatnya sebagai hal yang baik. Penyempurnaan emas tidak memiliki peluang gagal, dan akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Melihat 10 gua emas yang agung dan megah memberinya kesenangan besar, karena ia merasakan suatu pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lain akan kesulitan untuk mencocokkannya di ranah gua. Dia mungkin tak terbantahkan yang terkuat di ranah gua. 2372, Subscribe Penatua. Awalnya dianggap bahwa penyempurnaan emas gua ke-10 akan membutuhkan waktu, tetapi ternyata sudah menjadi emas ketika dibuka. Mungkin ini adalah salah satu keanehan gua ke-10. Sebenarnya tidak mengejutkan bahwa itu emas karena itu adalah gua ke-10. Sebenarnya akan aneh kalau tidak luar biasa. Selain itu, gua ke-10 secara signifikan lebih kuat dibandingkan dengan 9 gua sebelumnya, dan King Sui merasa bahwa ia memiliki aspek unik lainnya, tetapi tidak mengetahuinya saat itu. King Sui memindahkan roh beruang primordial emas ke gua ke-10. Masih ada waktu sehingga King Sui membersihkan dirinya dan memeriksa kemampuannya sendiri. Pembukaan gua ke-10 memungkinkan kemampuannya untuk mengalami perubahan radikal. Kekuatan King Sui sekarang mencapai 300 miliar dao. Dia juga memiliki 3 triliun dao kekuatan pertahanan, yang sebenarnya adalah kekuatan ofensifnya dikalikan 10. Pagoda pertahanan nasib surgawi takdir telah menambahkan 20% lebih banyak pertahanan, sehingga pertahanan King Sui mencapai 3,6 triliun dao. Pagoda kekerasan nasib surgawi kekerasan dan pari pagoda nasib surgawi nasib telah meningkat lagi 300 miliar dao senilai kekuatan menangkis, memungkinkan King Sui untuk memiliki 3,9 triliun dao kekuatan pertahanan. Divine Soldier Soaring Blade dari King Sui memberikan 5,4 miliar dao lebih banyak kekuatan pertahanan, yang memungkinkannya mencapai hampir 4 triliun dao. Termasuk Battle God Halo, atribut unik formasi, dan dominasi area, serta teknik pertempuran dan atribut unik lainnya, King Sui dekat dengan tanda 10 triliun dao. Kekuatan ini membuat King Sui terdiam. Inilah kekuatan yang datang dengan membuka gua ke-10. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya hampir 2 kali lipat, dan ini bahkan tidak termasuk kekuatan melemahnya Divine Soldier Soaring Blade. Satu-satunya hal yang membuat King Sui merasa canggung adalah kekuatan serangannya. Meskipun kekuatan serangannya cukup bagus, Berserk Dragon Fist-nya dapat mencapai 6 triliun dao kekuatan destruktif pada saat itu, yang relatif kuat. Langkah pembunuhnya masih Stellar Transposition. Baik itu dan pedang terbangnya memiliki kekuatan penghancur, tapi itu adalah tipe yang berbeda dibandingkan dengan Stellar Transposition. King Sui merasa Stellar Transposition lebih liar. Untuk bertarung, seseorang harus dipukul, atau dalam arti tertentu, dapat menerima pukulan. King Sui pasti memiliki kemampuan untuk itu. Dia bisa dipukuli selama setengah hari dan masih baik-baik saja. Serangan King Sui juga layak. Bahkan tanpa Stellar Transposition, dia masih memiliki Berserk Dragon Fist dan teknik combination killernya. King Sui sekarang ingin mencoba mengintegrasikan Berserk Dragon Fist ke dalam teknik combination killernya untuk membentuk teknik Sure Kill sejati. Sudah hampir waktunya, jadi King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Sudah siang hari dan beberapa orang sudah menemukan daerah terpencil untuk melakukan latihan pagi mereka. Setelah keluar dari gua, King Sui menyadari kedua wanita itu pergi. Sebenarnya, kebanyakan orang di Istana Ilahi pergi yang cukup normal, mengingat ini adalah waktu untuk latihan pagi. Pada saat ini,
Hao Tian bergegas ke King Sui dengan panik. King Sui, ini tidak baik. Dua saudara ipar telah diserang. King Sui membeku setelah mendengar ini. Dia melihat sosok Hao Tian yang berantakan dan berkata, bawa aku ke sana. King Sui tidak banyak bicara, juga tidak bertanya apapun. Mendapatkan di sana adalah hal yang paling penting saat ini. Mereka tidak jauh dari kedua wanita itu dan tiba dengan sangat cepat. Tuan Kota Bunga Persik, aku memimpin kelompokku kali ini. Beri aku wajah, kan? Tidak ada yang mau masalah di sini, kata pria Spurewut dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, berdiri di depan kedua wanita itu. Di sisi yang berlawanan ada 100 pria. Mereka yang berada di depan kebanyakan setengah baya, beberapa lebih tua dan beberapa lebih muda. Orang yang paling depan adalah pria yang tenang dan tampan. Dia tidak terlihat setua gerombolan setengah baya dan tampak lebih dewasa daripada yang lebih muda. Dia berpegangan pada kipas lipat dan mengenakan kemeja bintang biru pucat. Dia tampan tak tertandingi dengan rasa semangat kepahlawanan. Dia tersenyum kepada pria Spurewut, aku ingin memberi kamu beberapa wajah, tetapi kemudian siapa yang akan memberi aku imbalan? Kedua wanita ini ikut dengan aku. Karena aku telah bertemu wanita cantik seperti itu, aku perlu memilikinya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan hidup aku. Petik 2. Semua orang mengatakan penguasa kota Bunga Persik paling menyukai wanita cantik. Selama dia menyukai seorang wanita, dia tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Tidak masalah siapa wanita itu, atau apakah dia sudah menikah. Selama dia naksir dia harus mendapatkannya dengan cara apapun. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Peach Blossom City Lord, belum pernah kudengar tentang dia sebelumnya. Seseorang berkata dengan ragu. Peach Blossom City dari Forsaken Heaven Domain, salah satu dari 10 kota teratas di domain. Jangan tertipu oleh betapa muda dia terlihat. Hanya karena kultivasi dan bakatnya terlalu luar biasa, memungkinkannya untuk terlihat muda untuk waktu yang lama. Sedemikian rupa sehingga dia masih terlihat sama 300 tahun kemudian. Ini adalah monster dari Forsaken Heaven Domain. Sepertinya reputasi imam tidak akan cukup baik. Seseorang menghela nafas. Ekspresi pria Spurewut sangat buruk ketika dia melihat kelompok Peach Blossom City Lord. Dia tidak berharap bertemu dengan mereka di daerah ilahi ini, apalagi membuat mereka melihat dua wanita King Sui. Dengan kepribadian City Lord, dia hanya akan ketakutan dengan kekuatan absolut. Tapi kekuatan Tuan Kota Bunga Persik terlalu besar. Tidak banyak yang lebih kuat darinya dalam domain Raja Iblis. Meskipun kota Chaos istimewa, hampir tidak mungkin untuk menemukan seseorang yang bisa mengendalikan penguasa kota. Bahkan penguasa kota Chaos mungkin tidak bisa, belum lagi fakta bahwa dia bahkan belum datang. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidupmu, bagi siapapun yang mencoba memiliki wanita aku akan memastikan mereka akan berhenti menjadi laki-laki. King Sui telah tiba dan dengan cepat berjalan ke sisi kedua wanita. Terima kasih, pendeta, atas bantuan kamu. Jika kamu membutuhkan aku, kamu bisa bertanya. Aku tidak akan menolak, King Sui berterima kasih kepada pria Spurewut. Aku tidak banyak membantu, mereka tidak akan memberi aku wajah apapun, kata Spurewut pahit. Priestwood, pendeta senior adalah sosok spesial di Chaos Tea. Bahkan penguasa kota akan memberinya wajah. Sayangnya, musuh adalah penguasa kota Bunga Persik yang tidak terlalu tertarik pada orang-orang dari wilayah Raja Iblis. Bahkan, dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Bagaimanapun, kamu telah membantuku dan itu sudah cukup. Karena orang-orang itu tidak termasuk dalam domain Raja Iblis, ada baiknya mereka menghukum mati di sini. Berhati-hatilah karena gagal dalam tugas yang mudah ini dan mati sebagai hasilnya. King Sui tertawa. Betapa beruntungnya kamu bahwa mereka adalah wanita kamu. Sayangnya aku bertemu mereka terlambat, dan mengizinkan kamu untuk memilih dua keindahan ini. Oh, sangat disayangkan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kamu kesempatan untuk tersesat sekarang. Itu milik aku dan aku tidak akan membunuh kamu. Bagaimana menurutmu? Tuan Kota Bunga Persik berkata, melirik kedua wanita itu sebelum menatap King Sui. Itu benar-benar kebodohan. Meskipun itu mungkin apa yang dipikirkan King Sui, orang-orang lain tidak merasa itu sama sekali bodoh, tetapi lebih bersifat tirani dan sombong. Karena dia lebih kuat, penguasa kota Bunga Persik telah melakukan ini berkali-kali dan tidak ada yang menganggapnya bodoh. Rasanya paling seperti bullying. Bagaimana ibumu bisa begitu tidak bertanggung jawab dan melahirkan kotoran manusia seperti dirimu? Seseorang seharusnya menenggelamkan kamu di toilet begitu kamu dilahirkan. Sungguh bodoh, menjadi penglihatan buruk di sini. King Sui melemparkan penghinaan tanpa ragu-ragu sama sekali. King Sui merasa bahwa Tuan Kota Bunga Persik sangat menjijikkan tanpa kode moral dan hanya suka bersembunyi di sekitarnya. Yang paling penting, dia memaksakan dirinya pada wanita King Sui. King Sui akan merasa tidak nyaman tanpa memberinya kritik. AST 2373 Alam Pemeliharaan Dewa Kota Peach Blossom City. Kutukan langsung King Sui menyebabkan Lord City Kota Peach Blossom tertegun. Dia tidak menyangka King Sui akan mulai memaki seperti ini. Ketika dia sadar kembali, dia tidak marah tetapi sebaliknya, tertawa dan menatap King Sui. Aku pikir kamu kuat, tetapi tampaknya kamu hanya pria yang suka menggerutu. King Sui, yang menjadi jauh lebih kuat, bisa merasakan kekuatan Lord City Kota Peach Blossom. Yang terakhir ini benar-benar sangat kuat, dengan kekuatan 8 triliun kekuatan Dao. Ini sangat kuat. Lagi pula, orang-orang di Demon King Domain umumnya memiliki kekuatan sekitar 4,5 triliun kekuatan Dao. Oleh karena itu, penguasa kota Peach Blossom City dianggap sebagai yang teratas di antara keberadaan teratas.
Ini adalah kota Pit Blossom dari Forsaken Heaven Region. Selain itu, kota ini berada di peringkat 10 besar kota di wilayah ini. Orang yang datang adalah penguasa kota, salah satu eksistensi terkemuka di kota bunga persik. Penguasa kota tidak akan mengindahkan orang lain yang hadir. Bahkan pria Spurewut jauh berbeda dari dirinya. Jangan menangis ke ibumu nanti, King Sui tersenyum dan mengejeknya. Tuan King, pihak lain sangat kuat, Pastor Purewut mengingatkan King Sui. Aku tahu, tapi terlepas dari seberapa kuat dia tidak bisa diizinkan untuk merebut wanita aku. Tidak ada yang diizinkan untuk melakukan itu. Bahkan jika pihak lain 2 kali lebih kuat, aku akan memastikan bahwa dia mati, King Sui berkata dengan tenang, tapi ada sedikit rasa percaya diri dalam nada suaranya. Kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak akan memberitahu King Sui untuk tidak repot-repot tentang mereka. Jika situasinya entah bagaimana berhasil menjadi demikian, itu akan sia-sia, bahkan jika mereka mengatakan itu. Selain itu, King Sui harus bisa melarikan diri bahkan jika dia harus membawa mereka. Jika dia tidak bisa, King Sui tidak akan meninggalkan mereka. Haha, baiklah, kamu punya nyali. Tapi aku masih tidak akan mengubah keputusanku sebelumnya. Sebaliknya, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa menahan 3 serangan dariku, aku tidak akan membunuhmu. Tuan kota-kota bunga persik tersenyum dan berkata. King Sui tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, apakah menurut kamu itu membuat kamu terlihat sangat penyayang dan baik hati? Penguasa kota Pit Blossom City tertegun, bukankah begitu? Ini adalah dunia di mana survival of the fittest berlaku. Hanya orang-orang kuat yang dapat memiliki wanita cantik. Bukankah normal bagiku untuk membunuhmu dan memiliki mereka untuk diriku sendiri? Jika aku tidak membunuhmu, tidakkah aku akan berbelas kasihan? Penguasa kota Pit Blossom City mengatakan ini tanpa bercanda. Gagasan ini berlaku di 9 benua, terutama di kota Chaos. Meskipun mereka tidak berada di kota kekacauan itu sendiri, pintu masuk ke daerah ilahi ada di sini. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tuan kota-kota bunga persik tidak akan dianggap berlebihan bagi banyak orang di sini. Selain itu, banyak orang tahu bahwa Tuan kota-kota persik memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan cara ini. Jika pria yang menyambar wanitamu tidak bisa mengalahkanmu, apa yang akan kamu lakukan? King Sui bertanya dengan sangat serius. Tentu saja, aku akan memastikan bahwa aku membunuhnya dan menghancurkannya menjadi abu. Lord City Pit Blossom City tersenyum, tidak terlalu memikirkannya. Sudut bibir King Sui semakin melengkung ketika dia mengangguk, aku mengerti sekarang. Aku harap kamu juga akan mengerti apa yang kamu katakan sebelumnya. Ayo, bergeraklah, nak. Aku akan merebut perempuanmu. Jika kamu memilikinya, maka datanglah. Lord City kota Pit Blossom berjalan mendekat dan menunjuk ke arah King Sui dengan jarinya. King Sui mengedarkan kekuatannya dan dengan pengurangan kerusakan Divine Weapon Flying Sword, kemudian berlari menuju Lord City. Saat ini, bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, penguasa kota masih mungkin tidak bisa melukainya. Setelah semua, dengan pengurangan kerusakan yang kuat, itu berarti bahwa ia telah mengurangi kekuatan lawan dengan 3 triliun kekuatan Dao. Ki Kaisar, seni mengejar. King Sui tidak cemas, karena dia akan bersenang-senang, dia akan melakukannya dengan saksama. Tidak akan menyenangkan untuk membunuh pihak lain segera. Lawannya tidak akan bisa merasakan pengurangan kerusakan Divine Weapon Flying Sword. Namun, itu tidak terjadi pada Kaisar Ki dan seni mengejar mengurangi kecepatan lawan hingga setengahnya. Lord City mengerutkan kening karena kekuatannya berkurang 20% dan kecepatannya berkurang sekitar setengahnya. Namun, pada saat ini, serangan King Sui sudah tiba. Dia menyerang menggunakan Iron Fist dengan kedua tangannya dengan keras. Penggemar City Lord menggambar lingkaran dan menyerang King Sui. Mata King Sui berbinar. Tidak disangka bahwa serangan tuan kota itu mengisyaratkan Tai Chi. Ledakan. King Sui didorong kembali oleh serangan lawannya, tetapi tidak memberikan kerusakan. Dia bahkan tidak merasakan sakit sama sekali tetapi hanya terlempar sangat jauh ke belakang. Penguasa kota Pit Blossom City sekarang sangat terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa King Sui bisa menerima serangannya dan tetap tidak terluka. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan King Sui dan hukum surgawinya juga melampaui King Sui. Penguasa kota Pit Blossom City telah mencapai terobosan dari alam gua dan sekarang berada di alam dewa pemeliharaan. Alam pemeliharaan dewa adalah untuk memelihara dewa di gua-gua alam gua. Ini adalah salah satu cara untuk mengatakannya, tetapi itu berarti alam pemeliharaan dewa sangat kuat. Di gua alam, pengasuhan sudah dimulai, tetapi hanya ketika seseorang telah mencapai alam dewa pemeliharaan mereka akan dapat melepaskan kehebatan keberadaan di gua-gua. Kekuatan besar alam pemeliharaan dewa secara alami terkait dengan tingkat ranah ini. Dengan setiap gua tambahan dipelihara, seseorang akan dapat naik 1 tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, seseorang akan bisa menjadi lebih kuat ketika mereka memiliki lebih banyak gua dan mencapai wilayah tertinggi. Jika seseorang hanya memiliki 4 gua, mereka hanya akan dapat mencapai tingkat keempat dari alam dewa pemeliharaan. Jika seseorang memiliki 8 gua, mereka akan dapat mencapai tingkat ke-8, dan seterusnya. Inilah sebabnya mengapa gua alam adalah fondasi besar. Begitu seseorang telah mencapai alam dewa pemeliharaan, garis demarkasi yang besar akan muncul setelah mencapai itu. Penguasa kota Pit Blossom City dapat merasakan bahwa King Sui berada di gua alam. Namun, ia menemukan bahwa meskipun statusnya saat ini berada di tingkat ke-8 alam pemeliharaan dewa, ia masih tidak dapat menekan King Sui. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat heran.
Penguasa kota Peach Blossom City selalu menjadi orang yang berhati-hati. Meskipun dia hanya bertukar satu pukulan dengan King Sui, dia merasakan bahwa King Sui sangat menakjubkan. Saat ini, gua di belakangnya dibuka dan 3 binatang iblis besar muncul. 3 binatang iblis itu sama, dengan sisik yang seperti baju besi baja. Ada paku tajam di sisik dan punggung mereka melotot seperti kipas. Kepala mereka yang bengkok memiliki kemiripan dengan dinosaurus dari kehidupan sebelumnya King Sui. Ada 7 tanduk tajam di bagian atas kepala mereka yang saling bersilangan. Mereka memiliki 4 anggota tubuh yang tebal dan kuat, dan ekor besar mereka tidak lebih pendek dari tubuh mereka. Dari kepala sampai ke ekor mereka, panjangnya sekitar 400 meter. Makhluk besar ini memancarkan aura luar biasa. Apalagi, 3 dari mereka muncul dalam sekali jalan. Segalanya tidak terlihat mudah untuk King Sui. Meskipun perlawanannya terhadap serangan fisik layak, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menghentikan mereka dari pihak lawan. Selain itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkis semua orang. Lagi pula, mereka kuat dalam jumlah dan jika mereka bercampur dalam berbagai cara, King Sui mungkin akhirnya kewalahan oleh mereka. King Sui tidak berani ceroboh. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus menantang tuan kota-kota bunga persik. Jika dia membunuh penguasa kota dan menyebabkan orang-orang yang tersisa dari pihak lawan untuk menyerang bersama-sama atau kembali lagi untuknya di masa depan, bagaimana dia bisa berurusan dengan mereka? King Sui menyadari bahwa dukungannya di sini masih kurang. Namun, sekarang setelah semuanya berakhir, situasinya tampaknya sulit dikendalikan, bahkan jika dia tidak membunuh penguasa kota. Raungan mengaum. 3 binatang besar dibebankan ke King Sui. 3 binatang iblis ini dari alam pemeliharaan dewa jauh lebih kuat daripada ketika mereka berada di alam gua. Ketiga binatang iblis ini juga harus spesies purba dan langka. Apa yang ada di dalam gua adalah binatang iblis nyata atau teknik surgawi. Jika binatang iblis yang sebenarnya mati maka tidak akan ada lagi. Gua akan menjadi kosong. Namun, untuk yang mirip dengan teknik surgawi, seperti Golden Primordial Bear King Sui, jika mereka dihabisi, seseorang masih bisa memanggil mereka lagi pada hari berikutnya. 3 binatang iblis ini adalah yang sebenarnya dan sebuah pikiran mengalir dalam pikiran King Sui. Dia belum memperbaiki laba-laba besar di alam Valet Jade Immortal dan sekarang ada 3 lagi. Ini bagus. Dia bisa memperbaiki beberapa pil penguat darah. Mengamuk Dragonfish. King Sui menyerbu ke arah 3 binatang besar sambil bersamaan mengeluarkan binatang pembunuh naga. Mengaum. The Dragon Slaying Beast hanya bisa terlihat sangat kecil sebelum ketiga binatang iblis ini. Namun, deru nyaringnya menyebabkan ketiga raksasa bergetar dan kekuatan mereka jelas sedikit menurun. King Sui tersenyum. Tampaknya ketiga makhluk ini memiliki garis keturunan darah naga. Ini bagus. Itu akan membuat pertarungan lebih mudah. AST 2374 penguasa kota tercela Peach Blossom City, God Killing Pill. Tangan yang menangkap naga. King Sui melakukan tangan yang menangkap naga dan berusaha untuk mengambil salah satu binatang iblis besar. Seekor naga besar yang seolah-olah itu material menerkam raksasa di sisi yang berlawanan. Tangan naga menangkap King Sui akan menjadi lebih besar dalam ukuran ketika targetnya besar, dan akan menjadi kecil jika targetnya kecil. Saat ini, tangannya yang menangkap naga raksasa, bahkan lebih dibandingkan dengan makhluk di sisi yang berlawanan. King Sui bisa merasakan bahwa binatang iblis di situs yang berlawanan bergetar. Sesuai namanya, penggunaan tangan yang menangkap naga adalah untuk menangkap naga. Mengesampingkan apakah itu akan berhasil atau tidak, itu juga berarti bahwa teknik ini sangat kuat. Menghadapi ini, binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga secara alami akan merasa takut. Itu adalah teror naluriah. Pak. Jejak Buddha Agung. Setelah King Sui menggunakan tangan yang menangkap naga untuk menekannya, ia kemudian menamparkan jejak Buddha besar. Jejak emas besar menekan dengan berat, seolah-olah itu adalah pegunungan besar. Banyak teknik King Sui saat ini dapat diintegrasikan dengan kekuatan Berserk Dragonfish. Karena itu, kecakapan teknik ini sangat kuat. Dia menekan tubuh monster raksasa itu dengan terus terang. Daerah ilahi sangat misterius. Bumi tampaknya memiliki semacam kekuatan misterius dan tidak ada kawah yang dalam menabraknya. Dia tidak tahu apakah itu karena kepadatan bumi atau alasan lain. Bisa jadi kombinasi keduanya. Mengaum-mengaum. Serangan Kaisar Naga. Gerakan King Sui seperti kilat, seolah-olah dia adalah naga yang mengamuk, menyerbu menuju binatang iblis besar yang baru saja akan berdiri. Dia mendaratkan pukulan yang berkilauan dengan cahaya kemasan ke salah satu kaki tebal binatang iblis itu. Kaca. Suara retakan tulang yang keras terdengar, bersama dengan raungan yang menyakitkan. Selanjutnya, tubuh besar itu jatuh ke tanah, seperti gunung yang runtuh. The Dragon Slaying Beast terus melesat di antara dua binatang iblis. Kedua binatang iblis itu mendapatkan kecepatannya diperlambat oleh King Sui dan dipukul dengan beberapa lubang berdarah di tubuh besar mereka oleh Dragon Slaying Beast. Darah mengalir deras. King Sui telah berhenti menyerang. Dia memandang tuan kota yang wajahnya tidak lagi tampak senyaman sebelumnya. Hal-hal lain apa yang kamu miliki? Bawa saja semuanya. Kalau tidak, kamu akan menyesal jika kamu mati nanti. Bagus. Kamu baik, nak. Aku benar-benar meremehkanmu. Penguasa kota Peach Blossom City memulihkan ketenangannya dan pandangannya berkedip. Jangan berpikir untuk mencoba melakukan trik kotor padaku. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa semua yang kamu miliki akan menghilang. King Sui tahu bahwa orang ini tidak baik. Ini juga sesuatu yang paling dikhawatirkannya.
Kamu bicara besar. Datang dan cobalah. Sebagai penguasa kota Peach Blossom City mengatakan ini, sosoknya menghilang, lalu saat berikutnya, dia mengambil formasi 3 kotak 1 meluncur menuju King Sui. King Sui melihat dengan teknik visi surgawi dan bisa tahu mana yang merupakan gambar hantu dan yang merupakan bentuk sebenarnya. Namun, dia belum menyerbu jauh dari King Sui ketika siluetnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali tepat di sebelah kedua wanita itu. Dia kemudian meraihnya dengan masing-masing tangannya. Kedua wanita itu dianggap tidak bisa bergerak. Semuanya terjadi terlalu cepat dan King Sui bahkan tidak punya waktu untuk melakukan transposisi stelar. Penguasa kota ini dilengkapi dengan keterampilan pembunuhan dan dia mungkin memiliki teknik rahasia lain yang bisa membuat kecepatannya menjadi lebih cepat daripada sebelum King Sui menguranginya. Lepaskan mereka. Kamu orang yang berstatus tinggi, namun, kamu melakukan hal-hal tercela seperti itu. Apakah kamu tidak takut ditertawakan ketika kabar menyebar? King Sui memiliki dorongan kuat untuk membunuh penguasa kota, tetapi dia hanya bisa menenangkan diri. Aku tidak benar-benar peduli jika orang menertawakanku. Mereka yang memang sudah mati. Selama aku bisa mencapai tujuanku, metode yang digunakan tidak penting. Yang ingin kulihat adalah hasilnya, The Peach Blossom City Lord berkata dengan jujur. King Sui terpaksa menganggap serius orang ini. Dia orang gila, tapi itu juga orang-orang seperti mereka yang paling sulit dihadapi. Itu karena tidak ada yang orang-orang seperti mereka tidak akan lakukan. Keindahan yang luar biasa. Menurutmu apakah aku harus membunuh mereka atau membiarkannya tetap hidup? Dua belati tajam muncul di tangan tuan kota-kota Peach Blossom dan menahan mereka di leher kedua wanita itu. Sedikit darah merah sudah merembes keluar dari leher mereka yang lembut. Hati King Sui sakit dan dia menahan diri, biarkan mereka pergi dan aku akan melepaskan kalian. Haha, aku pikir kaulah yang belum mengerti situasinya. Apakah aku perlu kamu membiarkanku pergi? Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuh mereka. Kamu berani bergerak, apa kamu? Ya, aku mencoba membuat kamu gelisah dan mendorong kamu ke sudut. Jadi, bukan, penguasa kota tampak yakin bahwa sekarang ia memegang King Sui. Bicaralah, apa yang kamu inginkan sebelum melepaskannya? King Sui tahu bahwa itu tidak akan mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang. Sebuah botol kecil yang tampak indah terbang ke arah King Sui, ambil isinya dan aku akan membiarkan mereka pergi. King Sui, jangan memakannya. Jika sesuatu terjadi padamu, kita semua akan hancur. Dia adalah orang tanpa prinsip, kata Shen Huang. Haha, cantik, aku sangat iri padanya. Penguasa kota memandang Shen Huang dengan keserakahan di matanya. Meskipun tatapannya panas, dia tidak melakukan apapun yang berlebihan. Dia juga takut mendorong King Sui terlalu jauh. Jika itu terjadi, itu akan benar-benar berakhir dengan pertarungan sampai mati pahit. Ini bukan sesuatu yang dia harapkan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Jika aku mengambil ini dan kamu tidak melepaskannya maka tidak akankah aku ditinggalkan tanpa chip untuk dinegosiasikan? Meskipun King Sui memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak berani mengambil pil obat secara acak. Memang benar dia memiliki kekebalan terhadap banyak racun, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada racun yang bisa membunuhnya. Masih banyak hal di dunia ini yang bisa membunuhnya melalui racun. Obat ini hanya akan bekerja 15 menit setelah kamu meminumnya. Selama kamu sudah meminumnya, aku akan segera melepaskannya. Penguasa kota Peach Blossom City tampaknya sangat berharap King Sui akan memakannya. Jika aku tidak memakannya, kamu tidak akan berani bertindak sembarangan, tetapi jika aku memakannya, aku akan diinjak-injak dengan mudah. King Sui mengerutkan kening. Apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Ada batas kesabaranku. Jika kamu tidak memakannya, aku akan melepas satu potong pakaian mereka setiap 15 menit sekali. Tentu saja, kamu juga bisa memilih kami untuk bertarung. Kamu harus memahami bahwa dengan kekuatan aku secara keseluruhan, aku dapat dengan mudah menyingkirkan orang-orang kamu. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang di antara kita. Tuan kota tertawa. Baiklah, aku akan memakannya. Aku harap kamu bisa menghormati kata-katamu. Kalau tidak, aku akan punya cara membunuhku dalam waktu 15 menit. King Sui ragu-ragu sedikit sebelum memutuskan untuk mencobanya. Tentu saja, jangan khawatir. Setelah kamu mengambilnya, aku pasti akan menyetujui permintaanmu. Penguasa kota sekarang sangat bersemangat. King Sui membuka botol obat. Ada pil obat putih salju di dalamnya yang mengeluarkan aroma ringan. Siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa itu adalah obat ajaib. Setelah sedikit ragu, dia langsung memasukkannya ke mulut. Itu meleleh saat memasuki mulutnya dan tanpa bisa menghentikannya, itu memasuki tubuh King Sui. King Sui terkejut. Namun, dia sekarang mengangkat kepalanya dan memandang ke arah tuan kota, biarkan mereka pergi. Kamu memegang perkataanku. Dua pil obat lagi muncul di tangan penguasa kota dan dengan cepat dia memberi mereka dua wanita. Dia kemudian pergi dengan cepat, kembali ke sisi tempat rakyatnya berada, meninggalkan serangkaian tawa bangga. Kedua wanita itu segera memulihkan gerakan mereka dan kembali ke King Sui, berkata, King Sui, mengapa kamu begitu bodoh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah pil pembunuh dewa. Tidak ada penawarnya, tetapi juga tidak akan membunuh seseorang. Itu akan membuat kultivasi seseorang jatuh kesiantian dan tidak akan pernah bisa maju lagi. Tidak ada gunanya bahkan jika tubuhmu kebal untuk berbagai jenis racun. Legenda mengatakan bahwa bahkan para dewa tidak dapat diselamatkan jika mereka memakan pil obat ini. Pada saat itu, Tuan Kota-Kota Persik dengan gembira menjelaskan obatnya.
Bahkan jika benar-benar ada pil obat yang begitu hebat, kamu tidak layak memilikinya. Kamu pasti menemukan orang lain untuk membantumu memperbaikinya. King Sui terus berkata dengan tenang. Kenapa ya, aku memang menemukan seorang alkemis yang kuat. Resepnya asli dan aku sudah menemukan banyak orang untuk mencobanya. Efeknya juga asli. Jantung Lord City Kota Peach Blossom berdegup kencang tapi dia masih berkata dengan percaya diri. AST 2375 Ayahku adalah penguasa wilayah surga yang terkorbankan. Mengapa kamu perlu menekankan itu? Apakah kamu curiga bahwa alkemismu telah menipu kamu? King Sui tersenyum dan terpancing. Cukup biasa saja kamu untuk tetap tersenyum dalam situasi ini. Tidak buruk. Jangan menangis nanti. Lord City Peach Blossom City tiba-tiba menyadari bahwa emosinya tidak stabil dan dia tidak mengerti mengapa. Obatnya pasti nyata. King Sui bisa merasakan bahwa kekuatannya, serta kedua wanita itu, menghilang dengan sangat cepat. Bocornya origin ki mereka adalah sesuatu yang bahkan orang-orang di sekitar mereka bisa rasakan. Nah, apa yang sangat penting tentang wanita? Berpikir bahwa kamu akan memakan pil obat yang telah kuberikan padamu demi dua wanita. Kamu pasti bodoh. Jika kamu kuat, kamu bisa mendapatkan semua wanita yang kamu inginkan. Ini bukan pengabdian. Ini hanya kebodohan. Tuan Kota tertawa terbahak-bahak. Bahkan, banyak orang tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh Tuan Kota. Pada tingkat King Sui, itu benar-benar tindakan bodoh untuk mengorbankan dirinya untuk dua wanita. Namun, pil obatmu mungkin tidak memiliki efek yang kamu inginkan. King Sui tersenyum dan berkata. Setelah mengatakan ini, ke-10 gua itu muncul di belakangnya dan cahaya kemasan mereka mewarnai bagian dunia ini dalam warna emas. Apa? 10 gua? Wang tua, mataku tidak mempermainkan tuh, kan? Apakah itu benar-benar 10 gua? Matamu baik-baik saja, tidak hanya ada 10 gua, tetapi semuanya juga gua emas. Legenda mengatakan bahwa gua ke-10 memiliki efek misterius. Mungkinkah itu dapat meniadakan efek obat pil pembunuh dewa? Semburan vitalitas yang kuat muncul dari tubuh King Sui, terhubung dengan kekuatan 10 gua yang ada di luar. Energi alam King Sui juga bergerak dalam tubuhnya dengan intens dan gambar yin yang terus berputar tanpa henti. Dengan itu, budidaya King Sui yang jatuh sebelum mulai pulih secara bertahap. Wajah Tuan Kota sangat suram. Untuk berpikir King Sui memiliki 10 gua dan bahwa ia telah mengalami keberadaan yang menantang surga. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, konsekuensinya akan mengerikan. Buka. 9 gua di belakang Manor Lord Kota Peach Blossom City muncul. Seseorang dengan 9 gua sudah dianggap sebagai jenius yang hebat, sebuah eksistensi yang akan membuat iri banyak orang. Namun, dengan 10 gua King Sui, 9 gua menjadi membosankan dibandingkan. Saat ini, 8 dari 9 gua berkabut, tampak sangat misterius. Orang-orang yang tahu barang-barang mereka akan dapat mengatakan bahwa ini adalah karakteristik khusus dari alam dewa pemeliharaan. Lord City Peach Blossom City sudah berada di tingkat ke-8 dari Nurture God Realm. Di alam Nurture God, tujuan utama adalah untuk memelihara gua. Keberadaan di dalam gua bisa diubah. Sebagai contoh, jika seseorang bertemu dengan binatang iblis yang cocok atau teknik pertempuran, mereka bisa mengubahnya sesuka hati. Namun, proses itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun. 3 dari gua itu kosong sementara ada beberapa keberadaan misterius di 5 gua yang tersisa. King Sui memanggil beruang primordial emasnya juga. Meskipun dia tidak di alam pemeliharaan dewa, dia memiliki 10 gua dan mereka semua emas. Namun, durasi untuk gua ke-10 masih sangat singkat dan oleh karena itu, Golden Primordial Bear tidak menerima peningkatan yang luar biasa setelah berada di dalamnya. Bunga persik memenuhi udara. Bunga persik yang padat dan berwarna cerah terbang di sekitar kota Tuan Kota Peach Blossom, membuat King Sui sangat terdiam. Mengapa orang ini melakukan trik ini? Jika itu adalah wanita cantik yang melakukan ini, itu pasti akan terlihat mempesona. King Sui dan yang lainnya juga berada di tengah-tengah bunga persik. Visi dan sense spiritualnya terhambat. Selain itu, bunga persik ini tampaknya mengandung unsur beracun. Seiring waktu berlalu, seseorang akan mulai merasa mengantuk. Ini belum semuanya. Tubuh, reaksi, dan kecepatan seseorang semuanya terpengaruh. King Sui mengulurkan tangannya dan mendorong kedua wanita itu keluar dari jangkauan bunga persik. Pada saat yang sama, dia meninju. Ledakan. Sosok City Lord muncul tidak jauh darinya. Ning. Saat suara garing terdengar, King Sui diserang oleh sesuatu yang seperti aliran air. Lingkungan sekitar disegel oleh es. Meskipun King Sui tidak disegel dalam satu, rasanya seolah-olah dia telah tenggelam ke rawa. Ice Moon Bird. King Sui memperhatikan burung besar berwarna biru es ini. Itu adalah keturunan dan legenda Phoenix mengatakan bahwa itu adalah jenis luan biru. Ledakan. King Sui membuat transposisi stelar. Itu karena dia menemukan bahwa penguasa kota telah menghilang. King Sui tidak terlalu khawatir, tetapi dia harus tetap waspada. Dengan satu pemikiran, boneka pertempuran ilahi muncul dan menjaga kedua wanita bersama dengan orang-orang dari istana ilahi. Saat orang besar ini muncul, itu menarik perhatian banyak orang. Sedikit sense spiritual ada di dalamnya dan itu seperti klon King Sui. Transposisi stelar menabrak burung Ice Moon, menyebabkannya menghilang. Burung Ice Moon sangat berbahaya. Keahlian utama mereka adalah kemampuan kontrol mereka. Saat ini, Golden Primordial Bear sedang bertarung melawan dua raksasa. Meskipun itu dibayangi, itu tidak dalam bahaya nyata saat ini.
Yang melawan Golden Primordial Bear adalah naga bumi kuno dan Hellhound kuno. Kemudian, King Sui tiba-tiba menyadari bahwa jumlah binatang purba telah meningkat. Akankah ada lebih banyak binatang buas purba di Forsaken Heaven Region atau bahkan di 3 wilayah atas? Lord Manor City dari kota Peach Blossom City menggunakan kemampuan Nurture God Realm-nya yang kuat untuk bertarung melawan Golden Primordial Bear milik King Sui. Sebenarnya, King Sui hanya satu langkah lagi dari mencapai alam dewa pemeliharaan, tetapi langkah ini memiliki perbedaan besar. Alasan beruang primordial emas guanya dapat melawan dua lawan pada saat yang sama bukan hanya karena garis keturunan darahnya, tetapi juga karena gua itu. Jika King Sui mencapai tingkat yang sama dengan penguasa kota maka kecakapan besar Golden Primordial Bear tidak akan bisa ditawar. King Sui memerintahkan Dragon Slaying Beast untuk bekerja sama dengan Buddha Bright Cell dan tangan yang menangkap naga. Transposisi stellar hanya dapat digunakan setiap 5 menit sekali. Namun, kecakapan menyerang King Sui sudah cukup dan tidak butuh waktu lama untuk berurusan dengan binatang iblis ini. King Sui melihat penguasa kota melalui teknik visi surgawinya. Dia tampak ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan. Dia terlalu berhati-hati dan telah membuat perjanjian dengan yang lain untuk bersiap-siap melarikan diri. Sial baginya, King Sui sudah menggunakan 9 hukum istana untuk menyegel tempat itu. Ledakan. Binatang iblis terakhir disambar oleh King Sui di leher. Setidaknya akan menderita cedera serius bahkan jika itu tidak mati. Yang paling penting, itu tidak bisa bangkit kembali setelah sangat lama. Setelah mencapai terobosan, King Sui mampu menghancurkan Lord City kota Peach Blossom. Namun, jika bukan karena dia memiliki 10 gua, mungkin akan sulit untuk mengatakan siapa yang akhirnya menang. Tidak ada cara untuk melarikan diri, King Sui muncul tidak jauh dari penguasa kota dan berkata, tersenyum. Aku mengakui kekalahanku hari ini. Aku tidak akan menemukan masalah untukmu di masa depan. Haruskah kita melakukan cara kita sendiri? Penguasa kota menderita terlalu banyak kerugian hari ini, tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dengan hidupnya yang terancam, hal-hal lain tidak lagi penting. Apakah kamu bodoh atau idiot? Tidakkah kamu berpikir bahwa hal-hal yang kamu katakan sangat lucu? King Sui benar-benar tidak tahu mengapa Tuan Kota memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Aku akan memintamu kembali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku? Ayahku adalah dominator atas wilayah surga yang ditinggalkan. Jika kamu membunuhku, kamu akan menanggung amarahnya. Penguasa kota tampaknya takut bahwa King Sui akan mengambil tindakan dan membunuhnya segera. Dominator atas Forsaken Heaven Region adalah penguasa suatu daerah, ahli terkuat di daerah itu. Dia juga bisa dikatakan sebagai dominator atas 3 wilayah tengah dan bahkan jika dia akan menuju ke 3 wilayah atas, dia masih akan menjadi eksistensi yang layak berada di dalamnya. King Sui tahu bahwa dia tidak akan dapat mengambil keberadaan seperti itu pada saat ini. Peach Blossom City adalah kota yang kuat di dalam Forsaken Heaven City dan bisa masuk peringkat 10 besar. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih cukup jauh dari orang-orang di kota-kota regional, apalagi fakta bahwa dominator Forsaken Heaven Region akan lebih kuat. Apakah ayahmu dominator Forsaken Heaven Region hanya karena kamu mengatakan itu? Apakah kamu masih ingat apa yang aku tanyakan sebelumnya? King Sui sangat senang sekarang. Dia tidak berminat untuk mempertimbangkan dominator yang disebutkan. Apa yang kamu tanyakan? Jika seseorang yang lebih lemah daripada kamu untuk merebut wanita kamu, apa yang akan kamu lakukan? Tatapan tajam King Sui memandang ke arah Tuan Kota-Kota Bunga Persik. 2376, Subscribe Penatua. Penguasa kota Peach Blossom City sedang mencoba untuk mengabaikannya. Dia tidak tahu apakah ada gunanya membesarkan ayahnya pada saat ini. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia akan membunuh orang itu dan menghancurkannya menjadi abu. Dia tidak berharap bahwa hal yang sama akan dilakukan padanya oleh King Sui. Apapun itu, ia tahu bahwa tidak mudah baginya untuk dapat meninggalkan tempat ini hidup hari ini. Saudaraku, ada lebih banyak manfaat dari memiliki lebih banyak teman. Aku tidak tahu lebih baik sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Aku akan menyetujui persyaratan yang mungkin kamu miliki. Penguasa kota tidak ingin mati. Dia berada di masa jayanya, kuat, dan juga seorang penguasa kota. Dia memiliki kekayaan besar, banyak sekali istri cantik, dan selir. Dia tidak ingin mati begitu cepat. Kamu harus mati hari ini. Aku tidak ingin berteman dengan sampah seperti kamu. King Sui menggelengkan kepalanya. Kaulah yang memaksaku untuk melakukan ini. Semua orang, serang bersama. Kita hanya bisa hidup setelah membunuh mereka, Tuan Kota tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, tubuhnya tampak seperti meledak, langsung mengirim serbuk sari bunga persik kemana-mana. King Sui menutup matanya dan meraih penguasa kota dengan tangan yang menangkap naga. Pada saat yang sama, ia mengendalikan wayang pertempuran ilahi untuk berlari keluar menuju orang-orang yang telah dibawa oleh Tuan Kota. Dengan bala bantuan dari pertempuran Dewa Halo dan formasi King Sui, selain lawan yang lemah, Divine Battle Puppet seperti mesin pembunuh, yang langsung menuju ke arah orang-orang itu. Prias Pureut dan yang lainnya membuat gerakan mereka juga. Beberapa orang lain yang terlibat juga bergabung. Selain itu, pihak lain berasal dari wilayah surga yang ditinggalkan. Ini adalah domain Raja Iblis. Selain bagaimana kota Tuan Kota Bunga Persik begitu mendominasi, banyak orang tidak menyukai cara dia bertindak. Bagaimanapun, ini bukan kota Bunga Persik.
Sebelumnya, King Sui mengatakan bahwa pil Dewa Pembunuh adalah sesuatu yang Lord Kota-Kota Persik telah mendapatkan orang lain untuk disempurnakan. Apa yang dia coba katakan adalah pil obat ini tidak cukup kuat. Itu tidak berarti bahwa pil pembunuh dewa tidak kuat, tetapi alkemis yang memperbaiki pil obat tidak cukup kuat. Oleh karena itu, King Sui mampu menetralkan racun ini. Tuan Kota-Kota Bunga Persik menyerbu ke arah King Sui. Ini adalah pertarungan di mana dia harus memberikan segalanya, menangani gerakan mematikan setiap saat. Mengamuk naga Fist King Sui sedikit dirugikan. Transposisi bintang. Ledakan. Tuan Kota-Kota Bunga Persik memuntahkan darah dari pemogokan. Begitu dia berhasil menutup jarak mereka, sudah saatnya untuk mengirim Tuan Kota dalam perjalanannya. Oleh karena itu, King Sui membuat transposisi stelar tanpa menarik kembali. Pertahanannya dengan kekuatan penuh adalah sekitar 10 triliun. Untuk serangan seperti itu yang bisa mengabaikan pertahanan pihak lain untuk menghantam City Lord Kota Peach Blossom yang lemah, yang terakhir hanya bisa pada napas terakhirnya. Organ-organ internalnya praktis hancur. Serangan ini terlalu dahsyat. Penguasa Kota Peach Blossom City hampir terkejut karena akalnya. Dia tidak bisa percaya bahwa King Sui bisa melepaskan serangan mematikan seperti itu dengan mudah. Itu adalah pukulan destruktif. Penguasa Kota Peach Blossom City secara alami tidak bisa mati dalam damai. King Sui tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah dia bisa mati dengan tenang. Dia menyerang musuh, menyebabkan pergolakan besar. Pertempuran dengan cepat mencapai akhir nanti. Cukup banyak dari pihak mereka yang terluka dan King Sui membantu menyelamatkan mereka. Selain itu adalah kemenangan lengkap bagi mereka, terutama berkat pria Sporewood, Divine Battle Puppet, serta binatang iblis King Sui seperti Dragon Slaying Beast dan beberapa cacing Divine Ice Black. Black Ice Divine Worm sangat berguna selama pertempuran. Kecakapan membunuh makhluk yang sangat beracun terlalu menakutkan, terutama cacing es ilahi hitam yang dipelihara King Sui sejak mereka masih muda. Kekuatan dan racun mereka begitu kuat sehingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Lebih dari setengah dari musuh telah dibunuh semata-mata oleh Black Ice Divine Worms. Kecakapan besar yang ditampilkan King Sui terlihat oleh semua orang, termasuk gerbang iblis bangsa api. Namun, Raja Iblis Unggas Goldfinger sudah mati dan sekarang, orang-orang dari gerbang iblis sudah tahu siapa yang telah membunuhnya. Sebelumnya, mereka hanya tahu bahwa pemimpin sekte mereka telah mati, tetapi tidak yakin siapa yang telah membunuhnya. Mereka tahu sekarang bahwa itu pasti pemuda ini. Anggota yang tersisa dari gerbang iblis tidak berpikir untuk membalas dendam tetapi lebih cenderung untuk pergi diam-diam. Kalau tidak, satu-satunya jalan keluar mereka adalah mati. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Setelah kembali ke tempat mereka telah mendirikan kemah sebelumnya, waktu untuk rezim pagi mereka telah berakhir. Orang-orang yang menyiapkan makanan sudah ada di sana. Lagi pula, mereka harus masuk lebih dalam dari sekarang. Jika semuanya ternyata berbahaya, itu akan memakan waktu sebelum mereka bisa menggigit. King Sui membuat makanan dan membantu kedua wanita itu menetralkan pil pembunuh dewa. Tingkat pil pembunuh dewa yang diberikan kepada kedua wanita itu lebih lemah, setidaknya 2 tingkat lebih lemah daripada yang diambil King Sui. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi King Sui untuk menetralkan racun. Saudaraku, lihat, keindahan itu telah melihatmu selama ini, Hao Tian berbicara kepada King Sui. Karena King Sui membuat makanan, yang lain dari istana ilahi secara alami makan di sini juga. Lagi pula, semua orang di sini tahu bahwa makanan King Sui adalah makanan lezat. Orang-orang yang dibawa Nalan King tidak makan bersama dengan King Sui, tetapi mereka ada di suatu tempat di dekatnya. King Sui tahu bahwa Nalan King sedang menatapnya. Dia tahu bahwa wanita ini merasa sedikit tersesat. Dia tidak berharap bahwa King Sui akan menjadi begitu kuat, begitu banyak sehingga dia merasa bahwa dia agak jauh. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat jauh darinya dan ketika dia melihat King Sui melihat ke atas, dia tersenyum karena malu. Ketika kecantikan itu tersenyum, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecantikannya dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota. Keindahan Nalan King benar-benar hebat. Ayo, ajari aku, kenapa mereka semua menyukaimu. Selain kultivasiku, bagaimana aku bisa lebih buruk dibandingkan kamu? Hao Tian berkata dengan murung. Baik King Sui dan Hao Tian rukun. King Sui menyukai karakternya. Hao Tian sangat lucu dan sedikit tidak masuk akal. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Ini masalah penampilan seseorang. King Sui tersenyum. Mereka kembali untuk membahas masalah ini yang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Mendengar kata-kata King Sui, Hao Tian memutuskan untuk tidak melanjutkan. King Sui mengundang pria Sporewood untuk bergabung dengannya untuk makan, tetapi setelah menolak beberapa kali, dia tidak bisa melewati desakan King Sui dan dengan demikian juga bergabung dengan mereka untuk makan. Dia semua dipuji karena keterampilan kuliner King Sui. King Sui tidak egois dan memberi rempah-rempah pria Sporewood untuk penggunaan pribadi. Bagaimanapun, dia memiliki terlalu banyak hal ini di alam Valet Jade Immortal, jauh lebih banyak daripada yang bisa dia selesaikan. Yang dia sisihkan dimaksudkan untuk diberikan kepada orang lain. Bagi sebagian orang, hal-hal ini sangat berharga. Lagi pula, ada orang yang suka anggur, ada yang suka wanita, dan ada yang suka makanan enak. Tidak ada konflik dalam hal ini. Ada orang yang menyukai ketiganya. Pastor Sporewood baik-baik saja dengan anggur. Bukannya dia sangat menyukainya. Sebaliknya, ia menikmati hidangan lezat dan sangat beruntung pada kesempatan ini. Terlebih lagi, pria Sporewood mengatakan bahwa itu adalah takeaway terbesarnya untuk mengenal King Sui dalam perjalanan ke daerah ilahi kali ini. Setelah makan,
mereka bersiap untuk berangkat. King Sui memiliki takeaway yang cukup baik kali ini, 6 binatang purba berdarah murni, semuanya telah disegel ke dalam Primordial Demon Refining Furnace. Selain itu, ada juga bengkel interspatial kota Lord. King Sui memindai apa yang ada di dalam bengkel dan tersenyum. Ada beberapa hal baik, itu karena dia melihat hal-hal yang dia butuhkan, seperti kristal senjata ilahi. Namun, dia hanya melirik sebelum melemparkannya ke Realm of the Valet Jade Immortal. Adapun sachet interspatial sutra orang lain, mereka terpecah antara orang lain yang telah berpartisipasi dalam pertempuran. Hal-hal biasa yang layak tidak lagi menahan godaan untuk King Sui. Di sore hari, semua orang berangkat sekali lagi. Kali ini, mereka tampak lebih bersatu. Semua orang membiarkan King Sui dan Priest Pureut memimpin. Mereka tidak memiliki rasa aman di sini dan setelah King Sui menunjukkan kemampuannya yang kuat, semua orang merasa lebih terjamin. Raungan mengaum. Raungan menggelegar terdengar dan King Sui akhirnya melihat binatang iblis yang dia dengar sebelumnya, macan tutul topas biru kuno. Setelah melihat mereka, King Sui punya perasaan bahwa dia tidak tega membunuh mereka. Kedua leopard topas biru kuno ini memiliki kristal biru yang berkilauan di seluruh tubuh mereka. Ukuran mereka 20 meter, memiliki tubuh yang halus dan sosok yang anggun. Kepala mereka terlihat sangat cantik, tidak mengerikan sama sekali. Selain itu, mereka mengeluarkan ki spiritual yang kuat di seluruh. Seekor binatang iblis yang panjangnya 20 meter tidak begitu kecil, tapi itu pasti dianggap kecil di antara makhluk lain dengan kekuatan yang sama. Mereka adalah binatang buas kuno dengan atribut angin dan unggul dalam kecepatan dan pembunuhan. Pada saat ini, Nalan King berjalan ke King Sui, apakah kita benar-benar akan membunuh mereka? 2377, Subscribe Penatua. King Sui memandang Nalan King, tahu bahwa dia mungkin tidak tega membunuh mereka. Begitulah manusia, terutama wanita. Mereka mungkin tidak terlalu berhati lembut terhadap beberapa eksistensi ganas, tetapi ketika targetnya adalah eksistensi yang cantik atau lebih lemah, mereka cenderung memiliki pendekatan yang lebih lembut. Ini sama untuk banyak pria juga. King Sui harus mengatakan bahwa kedua macan tutul topas biru kuno ini benar-benar disukai dengan keindahan dan keanggunan mereka. Mereka memiliki aura keagungan tetapi masih tampak lucu. Meskipun mereka memiliki tubuh yang besar, itu masih tidak mempengaruhi kecantikan mereka. Kau tidak tahan dengan pikiran itu. King Sui tersenyum dan bertanya. Mereka terlihat sangat baik. Mengapa kita harus membunuh mereka? Aku mendengar dari pendeta bahwa tidak mudah untuk menemukan macan tutul topas biru kuno. Nalan King mencoba bernegosiasi. Meskipun mereka terlihat bagus, mereka sangat kuat. Kita mungkin tidak dapat menangkap mereka. Kecepatan mereka bisa dikatakan sebagai yang tercepat. Melalui sense spiritual King Sui, ia bisa merasakan seberapa kuat leopard topas biru kuno ini. Mereka sedikit lebih kuat dibandingkan dengan binatang iblis yang telah disebut Lord kota-kota Persik sebelumnya. Meskipun binatang iblis King Sui saat ini tidak buruk, mereka masih jauh dari leopard topas biru kuno ini. Dia benar-benar ingin menyaring kedua macan tutul topas biru kuno ini menjadi pil penguat darah, tetapi setelah melihat Nalan King, dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia berhasil menangkapnya, dia mungkin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nalan King tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, King Sui memandang Nalan King, berpikir bahwa jika dia berhasil menangkap Blue Topas Leopard kuno, dia akan memberikan hadiah padanya sebagai tumpangan. Raungan mengaum. The Ancient Blue Topas Leopard mengeluarkan geraman yang dalam seolah-olah mereka memamerkan kekuatan mereka ketika mereka melihat banyak orang muncul di pandangan mereka. Tubuh mereka sedikit melengkung, membuat rambut semua orang berdiri. Binatang buas tampak seperti busur yang ditarik ke kekuatan penuhnya, bisa melepaskan panah mematikan kapan saja. King Sui membiarkan para wanita mundur. Ketika yang lain memperhatikan itu, mereka mundur juga, hanya menyisakan King Sui, Priest Pureut, serta boneka pertempuran ilahi di lapangan. Priest Pureut, aku akan meninggalkan satu untuk kamu atasi. Aku akan meminta boneka untuk memberi kamu dukungan. King Sui berkata kepada Priest Pureut. Pastor Pureut merasa sedikit cemas. Dia siap untuk berurusan dengan dua leopard topas biru kuno ini bersama-sama dengan King Sui sejak awal, tetapi tidak menyangka mereka begitu kuat. Dia benar-benar meremehkan mereka. Namun, semuanya ternyata cukup baik. Ketika dia melihat bahwa King Sui, yang dia maksudkan untuk digunakan sebagai asistennya, sebenarnya sangat kuat sehingga dia sendiri yang menjadi asistennya, dia tidak kecewa sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang. Mengetahui bahwa ada orang besar yang membantunya, dia merasa lebih percaya diri. Tidak perlu khawatir. Jika kamu berhati-hati, semuanya akan baik-baik saja. King Sui menggunakan Battle God Halo dan formasi pada Priest Pureut sementara juga mengaktifkan kemampuan Divine Weapon Flying Sword untuk mengirim Priest Pureut melayang ke langit. Saat ini, Priest Pureut merasa bahwa dia akan memiliki keberanian bahkan jika dia harus berurusan dengan dua leopard topas biru kuno seorang diri pada saat yang sama. Mengaum. The Ancient Blue Topas Leopard terus menggeram. Suara mereka bisa menembus logam dan menghancurkan batu. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menerjang ke arah King Sui dan kilatan biru muncul saat bergerak. Pak! King Sui menggunakan tangannya untuk memblokir refleks bersyarat. Dia merasakan tabrakan yang kuat menghantamnya dan dia dikirim terbang. Perlawanan King Sui terhadap serangan baik-baik saja, tapi dia masih dikirim terbang dengan kekuatannya yang mengejutkan. Kecepatannya terlalu cepat dan kekuatan tambahan dari kecepatan cepat terlalu banyak. Itu pasti akan melampaui serangan dari binatang buas lain dengan kekuatan yang sama.
Terlepas dari kenyataan bahwa tubuh King Sui sangat kuat, dia masih menderita beberapa luka. Lagi pula, cakarnya terlalu besar dan setelah pukulan itu, pakaian King Sui sudah compang camping dan sobek. Dia telah memblokir wajahnya dan dengan demikian tubuh dan lengannya dipenuhi dengan tanda cakar. Hampir pada saat yang sama, leopard topas biru kuno lainnya menerkam pria Spurewood. King Sui tidak berani terlalu ceroboh dan menggunakan seni mengejar dan ki kaisar. Saat ini, King Sui ingin mengurangi kecepatan lawannya. Segel kebijaksanaan Buddha. 9 benua gunung. King Sui sekarang mengerti betapa pentingnya kecepatan absolut. Bahkan dengan teknik visi surgawi, dia masih merasa bahwa kecepatannya terlalu cepat. Puff. Setelah Divine Battle Puppet dikirim terbang oleh Blue Topaz Leopard kuno, pria Spurewood dipukul dan dikirim terbang juga. Untungnya, penolakan Pastor Purewood terhadap serangan juga tidak buruk. Kekuatan pria Spurewood adalah sekitar 5 triliun kekuatan Dao untuk memulai. Setelah King Sui memberinya penguatan dan menggunakan pengurangan kerusakan Divine Weapon Flying Sword, pria Spurewood juga mampu menahan serangan. Namun, masalahnya terletak pada cakar dan gigi Ancient Blue Topaz Leopard. Ketajaman cakar dan gigi mereka adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh tubuh pria Spurewood, juga King Sui dan boneka pertempuran ilahi. Dia menderita luka dalam di tubuhnya. Jika bukan karena pedang terbang ilahi dari King Sui, serta fakta bahwa King Sui telah melemahkan mereka, serangan ini akan merenggut nyawa pria Spurewood. Kecepatan bisa mengalahkan semua seni bela diri di dunia. Tidak hanya leopard topas biru kuno yang cepat tetapi mereka juga memiliki cakar yang seperti artefak ilahi. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis lainnya. The Dragon Slaying Beast juga berpartisipasi dalam pertempuran tetapi tidak mampu mengatasinya. Itu dikirim terbang berulang kali, tidak dapat mendekati leopard topas biru kuno sama sekali. Kecepatan. Semuanya turun dengan cepat, bahkan transposisi Stellar King Sui sulit digunakan. Syukurlah, ki dan seni mengejar kaisar memberikan pelemahan ke suatu daerah dan praktis mustahil bagi target untuk menghindar. Pria Spurewood telah meninggalkan pertempuran. Saat ini, itu adalah Divine Battle Puppet dan Dragon Slaying Beast yang menangkis leopard topas biru kuno. 4 cacing es ilahi hitam juga bisa menahan mereka sedikit. Windwise Willow. Dengan kecepatan targetnya yang lemah, King Sui memiliki kemampuan teknik visi surgawi dan melakukan teknik kuat Liu Clan, kecepatan mereka akhirnya cocok. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kecepatan Ancient Blue Topaz Leopard. Ini dengan kecepatan King Sui juga dianggap sangat kuat. Karena kecepatan mereka pada akhirnya setara, King Sui mulai membalas. Tidak hanya leopard topas biru kuno yang cepat, tetapi juga binatang iblis dengan 2 atribut, air dan angin. Atribut angin memberi mereka kecepatan yang tak tertandingi dan atribut air memberi mereka fleksibilitas dan kontrol. Tubuhnya yang besar sangat lembut dan saat ini, ia menampilkan warna kristal es. Serangan yang menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri atau serangan diluncurkan ke arah itu akan memiliki kecepatan mereka berkurang atau bahkan disegel oleh es. Mereka yang terlalu lemah atau tubuh mereka tidak cukup kuat bisa dibekukan sampai mati. Mengamuk naga Fish King Sui menabrak salah satu macan tutul topas biru kuno dan memiliki sedikit penyangga. Hanya penyangga ini saja yang bisa membuat kerusakan yang dialami Blue Topaz Leopard kuno berkurang banyak. Selain itu juga bisa menyebabkan reaksi dan kecepatan penyerang berkurang. Segel es. The Ancient Blue Topaz Leopard membuka mulutnya dan menyemburkan awan besar yang seperti api dingin, meliputi King Sui. Dia dimeteraikan dalam es. King Sui tidak terlalu khawatir. Energi tubuhnya bocor dengan tiba-tiba. 9 yang fisiknya adalah yang ekstrim dan dengan demikian, ia mampu melarutkan segel es di luar. Dia memukul sebuah pukulan dan bayangan kepalan besar dikirim meledak. Memukul sapi lewat gunung. Mengamuk naga Fish King Sui tidak buruk tetapi tidak bisa melukai leopard Blue Topaz kuno. Oleh karena itu, ia menggunakan kemampuan Hitting a Cow Through a Mountain yang dapat mengabaikan pertahanan. Namun, itu tidak bisa mengabaikan pertahanan penuh target. Mengaum. Pukulan tunggal menyebabkan leopard topas biru kuno mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Kekuatan pukulan ini sangat kuat. King Sui tidak berani menggunakan Stellar Transposition karena takut dia akan melakukan pukulan yang langsung mematikan. King Sui dalam kondisi tidak akan kalah. Itu hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan leopard topas biru kuno. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh leopard topas biru kuno sekarang. Dengan Stellar Transposition, bahkan jika dia tidak membunuhnya dalam satu serangan, dia masih bisa membunuhnya dalam waktu 15 menit. Bagaimanapun, dia bisa sepenuhnya meniadakan pertahanan lawan selama serangan. Pertahanan King Sui sudah cukup baginya untuk melepaskan serangan destruktif. 2378, Subscribe Penatua. King Sui menutup matanya dan mendaftarkan segala sesuatu di sekitarnya dengan sense spiritualnya. Sosoknya menjadi sulit dipahami dan Windwise Willow telah dilepaskan ke tingkat yang menakutkan, semuanya tampak drifty. Gerakannya memberikan perasaan yang hebat untuk berada di titik. Ledakan. Suara tertahan dalam terus terdengar dan King Sui tampaknya telah mencapai tingkat misterius. Dia mendapatkan beberapa inspirasi yang dia dapatkan setelah menggabungkan kecepatan dan angka leopard blue kuno. Kecepatan sangat penting, terutama ketika itu adalah kombinasi antara kecepatan dan tubuh seseorang. Bukannya seseorang pasti akan bisa menang dengan kecepatan, tetapi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak boleh terlalu besar dan bahwa ada teknik lain yang terlibat. Sebagai contoh, dalam hal ini, King Sui memiliki teknik pedang dasar.
Ini adalah pendekatan yang paling mudah dan memiliki prioritas terbesar. Orang-orang dalam kehidupan King Sui sebelumnya yang mengembangkan seni bela diri umumnya tidak menggunakan lift kaki tinggi dalam pertempuran yang sebenarnya. Akan mencari mati untuk menggunakan gerakan mencolok seperti itu. Tindakan yang indah digunakan dalam kinerja dan dalam pertempuran yang sebenarnya, orang akan memprioritaskan menggunakan kecepatan dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Bahkan jika mereka menggunakan tendangan, mereka akan cenderung menyerang area yang berada di atas atau di bawah tempurung lutut lawan. Pertempuran di 9 benua jauh terlalu maju dibandingkan dengan kehidupan King Sui sebelumnya. Meski begitu, prinsip ini tetap efektif. Saat ini, King Sui mengedarkan kecepatannya ke yang terbaik dan itu adalah kombinasi sempurna dengan tubuhnya. Dalam bentuk seperti itu, dia bisa melepaskan kekuatannya ke level setinggi mungkin. Ini memiliki jejak dao surgawi dan juga merupakan cara perbaikan. King Sui terus menyerang Leopard Topas Biru Kuno. Setiap pukulannya terhubung dan menyebabkan Leopard Topas Biru Kuno terus menangis dengan sedih. Tentang waktu untuk satu batang dupa untuk membakar, Leopard Blue Topaz kuno akhirnya jatuh. Itu tidak mati, tetapi hanya tidak bisa bangkit kembali. Di sisi lain, King Sui merasa sangat bersemangat. Perasaan hebat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Nalan King berjalan di sebelah King Sui dan kemudian menuju ke Topaz Biru kuno, membelai, apakah masih hidup? Saudari King, kamu tidak menunjukkan kepedulian kepadaku, tetapi sebaliknya, khawatir tentang Leopard Topaz Biru kuno ini. Aku merasa sakit hati. King Sui tersenyum dan menatap Nalan King. Bukankah kamu baik-baik saja? Aku khawatir tentang kamu selama pertempuran tadi. Wajah Nalan King berubah sedikit memerah dan dia menurunkan wajahnya yang cantik dengan ringan. Penampilannya yang cantik membuat hati King Sui berdenyut. Dia seperti bunga popi yang melayang bersama angin, menyebabkan perasaan berdenyut-denyut jantung yang tak terlukiskan muncul di hati King Sui. Ketika seorang wanita dengan hati yang murni mengatakan bahwa dia mengkhawatirkannya sedemikian rupa, King Sui merasakan kebanggaan dan kepuasan yang dinikmati pria. Jika kamu sangat menyukai binatang iblis ini, kenapa kamu tidak menyimpannya? King Sui menyarankan. Bisakah aku? Jauh lebih kuat daripada aku dan macan biru topas kuno tidak mudah dijinakkan. Nalan King memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan padaku. King Sui membentuk segel tangan dan kemudian mengeluarkan sedikit esensi darah dari Nalan King sebelum memasukkannya ke dalam segel. Dia kemudian menanamkan segel ke otak Blue Topaz Leopard kuno. Saat ini, Ancient Blue Topaz Leopard terluka sehingga perlawanannya lebih lemah dari biasanya. King Sui kemudian mengeluarkan pil Holy Secret Dish dan meminta Nalan King untuk memberinya makan ke Blue Topaz Leopard kuno. Setelah menyelesaikan semua ini, King Sui berkeringat. Ini terutama karena kesenjangan antara budidaya Nalan King dan Ancient Blue Topaz Leopard agak terlalu besar. Kemampuan ini yang mirip dengan tanda jejak jiwa adalah sesuatu yang dia pahami setelah gua ke-10 dibuka. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. King Sui dengan mudah memulihkan sebagian besar dari cedera Topaz Biru kuno. Adapun Leopard Topaz Biru kuno kedua, King Sui menyegelnya di Primordial Demon Refining Furnace untuk saat ini. Selama pertempuran, sulit bagi hati semua orang untuk tenang. Bahaya yang akan terjadi harus lebih besar. Jika King Sui tidak bisa menanganinya nanti, maka semua orang akan mati. Selain itu, mereka akan dengan mudah terhapus sepenuhnya. Mereka mengerti bahwa King Sui tidak memiliki hubungan dengan mereka. Di saat bahaya, dia pasti akan membawa serta bangsanya sendiri dan meninggalkan tempat berbahaya sekaligus. Orang yang begitu kuat pasti akan memiliki kemampuan menyelamatkan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, lebih banyak orang pergi, kembali dengan jalan yang sama dengan yang mereka datangi. Meskipun itu juga berbahaya, tingkat bahaya jauh lebih rendah. Jika mereka beruntung, mereka akan dapat kembali ke pintu masuk dengan mudah. Pastor Purewood membutuhkan ramuan obat. Itu adalah Sky Crystal Flower yang dijaga oleh para Leopard Topaz Biru kuno. Itu adalah sesuatu yang Priest Purewood butuhkan untuk mencapai terobosannya. Dia juga seorang alkemis dan cukup bagus. Oleh karena itu, perjalanan ini ternyata baik baginya sekarang setelah ia mendapatkan bunga langit kristal. King Sui telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini ke daerah ilahi juga, dan tidak ada kebutuhan untuk melangkah lebih jauh. Namun, King Sui masih ingin melangkah lebih jauh ketika dia mengetahui dari Priest Purewood bahwa ada cukup banyak binatang buas kuno di depan serta beberapa harta karun. Tentu saja, itu juga tergantung pada keberuntungan individu. King Sui terus maju lebih jauh dan mendapatkan beberapa binatang buas kuno. Dalam perjalanan, dia juga memperbaiki apa yang dia butuhkan. Dia bahkan berusaha membiarkan beberapa yang lain menjinakkan beberapa binatang iblis, tetapi itu tidak berhasil. Shen Huang sudah memiliki Rainbow Divine Dragon dan Black Ice Divine Worm. Dia pada dasarnya tidak bisa mendapatkan binatang jinak lainnya lagi. Bei Wang Fan sedikit lebih baik. King Sui pergi keluar untuk membantunya menjinakkan Leopard Topaz Biru kuno lainnya. Hao Tian dan yang lainnya memiliki takeaways mereka sendiri dari perjalanan ini juga, tetapi binatang iblis jinak mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Blue Topaz Leopard kuno. Meski begitu, mereka masih mendapatkan banyak. Lagi pula, tidak ada banyak binatang iblis yang seperti macan tutul Topaz Biru kuno. King Sui menyadari bahwa mereka sangat beruntung ketika kedua wanita itu bisa menjinakkan binatang iblis mereka. Atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar juga dikontribusikan oleh fisik mereka sendiri. Pada akhirnya, King Sui hampir yakin akan kesimpulan ini.
Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki keuntungan besar setelah perjalanan ini. Namun, mereka tidak menemukan harta yang tak tertandingi dan ini adalah sesuatu yang disesalkan. Pada satu titik, mereka tidak berani maju lebih jauh. Hal-hal berharga mungkin bahkan lebih dalam di dalam tetapi karena segala macam alasan, King Sui dan yang lainnya tidak melanjutkan. Setelah kembali ke kota Chaos, mereka semua menghela nafas lega. Bagaimanapun, setiap hari yang dihabiskan di daerah ilahi telah diganggu dengan bahaya. Negara air. King Sui, Nalan King, dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Imam Purewut dan kembali ke negara air. Prias Purewut sekali lagi mengundang King Sui untuk tinggal sedikit lebih lama di kota Chaos. King Sui setuju untuk tinggal sedikit lebih lama saat berikutnya dia berkunjung. Nalan King mengendarai Leopard Blue Topaz kuno dalam perjalanan pulang dan memberi semua orang kejutan besar. Orang-orang akan tahu tentang binatang iblis legendaris yang kuat seperti itu setelah mereka mencapai tingkat tertentu dalam kekuatan mereka. Keberadaan yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Leopard Blue Topaz kuno akan cenderung dihancurkan. Kaisar Air sekarang benar-benar memahami bangsa air dan menjadi lebih kuat juga. Dia sangat senang melihat bahwa King Sui dan Nalan King telah kembali bersama. Ketika dia melihat senyum di wajah putrinya, dia merasa lebih bahagia. Dia telah melalui hal-hal serupa dalam hidup dan tahu bahwa putrinya menyukai King Sui. Namun, King Sui tidak pernah mengemukakan topik pernikahan dengannya sebelumnya dan dengan demikian, Kaisar Air tidak berani mengatakan apa-apa. Dia secara alami berharap melihat putrinya bertemu dengan King Sui. Sebelumnya, putrinya telah dibuat untuk mengalami kesedihan, tetapi sekarang setelah mereka melalui masa-masa sulit, tidak akan terlambat baginya untuk mengalami kebahagiaan. Kaisar Air tahu bahwa itu pasti karena King Sui bahwa putrinya bisa mendapatkan hewan peliharaan yang kuat. Karena itu, dia merasa putrinya memegang tempat yang hebat di hati King Sui. Selain itu, ia memiliki keyakinan pada putrinya bahwa dia tidak akan kehilangan siapapun baik dari segi penampilan dan bakat. King Sui, terima kasih telah merawat gadisku selama perjalanan ini. Kaisar Air menyambut King Sui dengan hangat ke istana dan memasuki aula istana pribadinya. Kamu terlalu baik, aku tidak melakukan banyak hal. Lagi pula, Sister King dan aku adalah teman yang sangat baik. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, kata King Sui sopan. Saat itu, King Er hanya memilih untuk menikah demi klan Nalan. Pihak lain meninggal sebelum dia menikah, dan sekarang reputasinya rusak. Kaisar Air menghela nafas. Dia merasa tidak enak untuk membicarakan hal ini. Meskipun menjadi seorang kaisar, dia telah dipaksa ke tahap ini. AST 2379 Ciuman Nalan King, Pouting. King Sui secara alami memahami perasaan Kaisar Air. Bagaimanapun, mereka berdua laki-laki dan King Sui juga seorang ayah. Dia tidak bisa dengan jelas mengatakan apakah hal-hal seperti itu benar atau salah tetapi saat itu, desakan Nalan King adalah keputusan yang diambil dengan sudut pandang seorang anak. Dia telah melakukan ini dengan sukarela. Fakta bahwa Sister King melakukan itu menunjukkan bahwa kamu adalah ayah yang baik yang pantas untuknya, King Sui tersenyum dan berkata. Sebagai seorang ayah, aku seharusnya memegang dunia untuknya. Aku adalah kaisar suatu bangsa, tetapi akhirnya aku jatuh ke negara itu. Kaisar Air tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengantisipasi hal-hal dalam hidup. Sister King beruntung, ada banyak orang di dunia ini dan tidak ada yang ingin menahan rasa sakit. Namun, ketika rasa sakit datang, kita harus menghadapinya. Aku percaya bahwa senior tidak perlu berkeberatan itu terlalu banyak. Kita harus belajar untuk melihat ke depan. Bagaimana menurutmu? King Sui telah mengalami banyak hal dalam hidup dan telah melihat banyak hal dengan jelas. Itu tidak disarankan untuk bertindak sombong ketika muda, tetapi seseorang tidak harus kehilangan nyali seseorang. Itu benar, itu benar. Kita harus melihat ke depan. King Er dan aku berhutang budi padamu. Tidak peduli apa yang kamu butuhkan, selama aku bisa melakukannya, aku akan berjanji dan mendukungmu tanpa syarat. Kaisar Air tertawa dan berkata, merasa sangat senang. Nalan King berdiri di samping dan memperhatikan bahwa setiap kali ayahnya berbicara, dia sesekali melihat ke arahnya dan kemudian ke King Sui. Siapapun yang bukan idiot akan tahu apa arti tatapan ini. King Sui secara alami bisa memahami gerakan ini juga. Dia tidak bisa terus bertindak bodoh lagi. Jika dia tidak menyukai Nalan King maka itu baik-baik saja. Dia bisa terus bertindak bodoh dan Kaisar Air mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah dia pergi, hal-hal akan berlalu begitu saja selama hal ini tidak disebutkan. Namun, kenyataannya adalah bahwa King Sui menyukai Nalan King. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini juga menyukainya. Di antara banyak orang di dunia, tidak banyak yang saling menyukai. Bahkan jika ada beberapa yang bisa menemukan setengah lainnya menyukai mereka, ada juga banyak kasus di mana mereka bahkan tidak bisa menjadi teman karena berbagai alasan. Karena kesempatan ada di sini, dia tidak ingin melewatkannya. Karena itu, dia menggosok hidungnya dan berkata, Senior, aku suka Sister King, tetapi aku masih tidak yakin apakah Sister King menyukai aku kembali. Apakah kamu akan menghentikan aku untuk mengejar Sister King? King Sui memberi Kaisar Air kelonggaran besar. Setelah mendengar kata-kata King Sui, Kaisar Air tertawa terbahak-bahak. Yang terakhir merasa sangat senang dan langsung berkata, aku tidak akan menghentikan kamu. Aku pasti tidak akan menghentikan kamu. Jika kamu ingin mencari tahu tentang King Er, kamu bisa datang dan mencari aku juga. Aku akan ceritakan semua yang aku tahu. Ayah, Nalan King tersipu dan berkata dengan malu-malu. Baiklah, baiklah. King Sui,
Aku harap kamu bisa memperlakukan gadis ini dengan baik. Dia telah menjadi jauh lebih bahagia daripada sebelum bertemu denganmu. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Sudah lama sekali dia tersenyum, The Water Kaisar berkata dengan tulus. Senior, jangan khawatir. Aku akan memperlakukan Sister King sebagai orang yang kucintai dan aku akan membuatnya bahagia. King Sui mengangguk. Kaisar Air menepuk kepala Nalan King dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa hal untuk diurus. Perjamuan hampir berakhir dan terus terang, Kaisar Air hanya ingin memberi dua anak muda waktu untuk diri mereka sendiri. Semua orang tahu itu. Kaisar Air pergi, tetapi Nalan King merasa sangat malu dan tidak berani memandang King Sui. Wanita yang keren tapi dewasa seperti dia sangat menawan ketika malu. Setelah menjelaskan semuanya, King Sui merasa jauh lebih berani. Bagaimanapun, dia sebelumnya tidak tahu apakah dia harus mengambil langkah maju ini. Mendengar langkah kaki King Sui semakin dekat, Nalan King merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Dia kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, kamu tidak boleh datang. King Sui merasakan detak jantung cepat Nalan King dan berhenti. Dia memandangi ekspresi malu-malu tapi panik dan berkata, Sister King, apakah kamu terlalu memikirkan hal-hal? Kaulah yang terlalu memikirkan hal-hal, tegur Nalan King. Dia menjadi jauh lebih tenang tetapi dia masih terus menatap King Sui dengan tatapan aneh, apakah kamu benar-benar menyukai aku? Tentu saja, tidak ada pria yang tidak akan menyukai wanita cantik sepertimu, King Sui tersenyum dan berkata. Kamu hanya membidik tubuhku, kata Nalan King, merasa sedikit kecewa. Apakah kamu pikir aku sama dengan pria lain? Bahwa aku dangkal, bahwa aku tidak tulus. King Sui berjalan perlahan dan meraih tangannya. Nalan King tidak tahu harus berkata apa. Seseorang mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang mereka cintai. Jika seseorang menyukai seseorang, mereka perlahan akan menyukai segala sesuatu tentang mereka. Penampilan wanita itu sendiri adalah salah satu bagian yang paling penting. Karena penampilan seseorang itulah yang membuat orang lain menyukai mereka. Pertama-tama, kesan pertama sangat penting. Lelaki itu perlahan-lahan akan mulai menyukai interiornya dan yang lainnya. Mengapa tidak ada pria yang menginginkan interior wanita yang sangat jelek? King Sui tersenyum dan bertanya. Aku seorang janda, kata Nalan King. Mengesampingkan fakta bahwa kau masih perawan, bahkan jika kau benar-benar menikah dan bahkan punya anak, aku akan tetap menyukaimu. Perasaanku padamu tidak akan terpengaruh sama sekali, kata King Sui dengan tulus, tapi ini benar-benar sesuatu yang benar-benar bisa dia lakukan, seperti apa yang terjadi pada Ming Yue Glow. Nalan King merasa sangat bahagia di dalam, tetapi dia tidak tahu apa yang dia rasakan senang. Seolah-olah sebuah jendela telah terbuka di dalam hatinya dan dunia ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya. Mata bersinarnya yang seperti bintang menatap King Sui dengan sedikit senyum. King Sui menarik Nalan King dengan lembut dan dia jatuh ke pelukannya. Dia tersentak, kamu tidak diizinkan menggertakku. Bagaimana mungkin aku tega melakukannya? Aku tidak sabar untuk menyukaimu. King Sui menyeringai. Namun, dia hanya memeluknya dan tidak melakukan apa-apa lagi. Untuk wanita seperti dia, jika dia terlalu agresif, itu hanya akan memiliki efek sebaliknya dari apa yang dia inginkan. Nalan King sangat sunyi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan merasakan perasaan tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipeluk oleh lengan pria. King Sui, terima kasih. Nalan King memeluk King Sui dengan lembut. Aku tidak berharap kamu bertingkah seperti ini hanya karena kamu merasa bersyukur, King Sui tersenyum dan berkata. Kupikir laki-laki akan mencari cara untuk mendapatkan wanita yang mereka inginkan. Nalan King tersenyum. Siapa yang bilang begitu? Kemarilah, katakan pada orangmu bahwa kamu menyukainya. King Sui tersenyum. Nalan King sedikit memerah dan melemparnya dengan pandangan malu-malu, tidak. Apakah kamu yakin? King Sui menjilat bibirnya dan tersenyum cabul. Wajah Nalan King menjadi lebih merah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat King Sui tertegun sejenak dan pikiran aneh muncul di benaknya. Apakah dia ingin dia menciumnya? Pikiran ini membuat King Sui sedikit bersemangat. Dia bukan perawan dan pemahamannya tentang wanita jauh lebih baik daripada bagaimana di masa lalu. Karena itu, ketika pikiran ini muncul, King Sui beringsut perlahan. Kecepatannya tidak cepat, memberi Nalan King waktu untuk menghentikannya. Namun, King Sui tidak berhenti bahkan ketika bibirnya menyentuh bibirnya. Meski begitu, dia merasakan sosok di lengannya menggigil. King Sui sangat lembut, mencium bibirnya dengan seksama. Mereka harum, indah, dan memiliki kesejukan yang menawan juga. Tubuh Nalan King sedikit menegang saat dia mengertakkan giginya dengan erat dan matanya terpejam. King Sui merasa bahwa Nalan King saat ini sangat lucu. Kinger, kita berciuman. Bersantai sedikit. Kita tidak akan berperang. King Sui sedikit membuka paksa bibirnya dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata King Sui, wajah Nalan King menjadi lebih merah dan dia tidak berani membuka matanya. Namun, wajahnya yang indah beringsut maju sedikit dan dengan lembut menyentuh wajah King Sui. Bibirnya sedikit cemberut. Untuk kecantikan ilahi seperti itu untuk melakukan tindakan yang lucu, King Sui hampir mimisan. Tangannya tanpa sadar memeluk Nalan King dengan erat saat dia mengisap bibirnya yang lembut. Lidahnya mencoba membuka gigi Nalan King, tetapi dia tidak tahu apakah Nalan King gugup atau bertindak secara naluriah, tetapi giginya tertutup rapat. Hidungnya yang indah sedikit bergetar, mengeluarkan aliran udara yang lembut. Tangan King Sui perlahan bergerak di sepanjang punggung Nalan King dan bibirnya menciumnya perlahan tapi sengaja, ketika ia mencoba membuat Nalan King santai.
AST 2380 milik Nalan King. King Sui sangat puas sekarang. Dia cukup berpengalaman dan tahu bagaimana membuat wanita bersemangat. Kedua tangannya membelai punggungnya dengan lembut. Selain itu, ia memiliki teknik tangan soft tendon yang jelas merupakan langkah pembunuh. Saat dia menggunakannya, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Tentu saja, penting bahwa Nalan King menerima kemajuan King Sui. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan King Sui kesempatan untuk melakukan teknik tangan soft tendon. Jika dia tidak bisa menerima King Sui, itu akan sia-sia tidak peduli seberapa besar tingkat keahlian King Sui. Tangan King Sui menyebabkan Nalan King bergetar. Dia belum pernah merasa begitu nyaman sebelumnya. Perasaan mati rasa langsung menuju ke tulangnya, menyebabkan dia tidak bisa menahan dorongannya. Dia terengah-engah tak terkendali dan mulutnya juga mengendur. King Sui secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini. Lidahnya meraba jauh ke dalam dan kusut dengan lidahnya yang lembut. Dia mulai menghisap dengan rakus, mengeluarkan suara sedikit memukul. Suara ini tampaknya memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan tubuh Nalan King gemetar bahkan lebih. Tangan King Sui bergerak perlahan. Teknik tangan soft tendonnya telah menyebabkan tulang-tulang Nalan King menjadi lemah dan tangannya melilit leher King Sui dengan erat. Pantatnya yang gagah, sangat bundar, dan cantik gemetar ketika King Sui meletakkan tangannya di atasnya. Ini adalah Benol Kong yang sangat menarik. Di masa lalu, King Sui hanya perlu menyelinap meliriknya, hanya dengan melihatnya, bahkan dengan pakaiannya, akan membuatnya merasa tidak nyaman. Itu memberinya dorongan kuat untuk menerkamnya dan membelai serta menciumnya dengan saksama. Sekarang, bisa menyentuhnya menyebabkan hati King Sui bergetar. Dia tidak bisa membantu tetapi meraihnya dengan kekuatan. Saat ini, dia masih menggunakan teknik tangan soft tendon, menyebabkan Nalan King menangis tanpa sadar. Suaranya seperti melodi surgawi. King Sui melepaskan bibirnya dan mengagumi kecantikannya yang luar biasa. Alisnya yang indah seperti bulan sabit, dan matanya seperti batu permata hitam yang berkilau dan berkilau. Seolah-olah mereka adalah bulan dan bintang-bintang di langit. Wajahnya yang seputih salju ditutupi lapisan siram merah. Ini seperti afrodisiak terkuat, menyebabkan tangan King Sui melaju kencang. Salah satu jarinya bahkan meluncur di antara P4 entatnya. Tubuh Nalan King bahkan lebih gemetar. Dia membenamkan wajahnya ke dalam pelukan King Sui sementara tubuhnya gemetar berirama. Menggigilnya sesekali seperti bunga popi di angin. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, dia masih mengeluarkan tangisan indah yang menyenangkan di telinga King Sui. Tangan King Sui terus meluncur, menjelajahi kebulatan yang tak pernah bisa ia dapatkan. Dia kemudian meletakkan kepalanya di sebelah telinganya dan bertanya dengan lembut, apakah itu nyaman? Nalan King tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya setelah mendengar pertanyaan ini. King Sui sudah menduga ini dan tangannya terus menyelidiki lebih dalam pakaiannya. Tangannya terus bertumpu pada P4 entatnya yang indah yang bulat dan gagah. Kulitnya yang halus dan lembut terasa seperti potongan batu giok yang paling indah. Nalan King menjerit lembut. Dia ingin menghentikan tangan King Sui tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan lagi di dalam dirinya. Kontak langsung membuat segalanya terasa lebih intens. Saat ini, King Sui tidak menahan diri dan bagian depannya yang menonjol mendorong titik lembut di tubuhnya. Dia bisa merasakan basah di bagian itu. Tangan King Sui mencapai bagian tengah dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia sudah menyelidiki sedikit, tapi itu melalui pakaiannya. Namun, kali ini, tidak ada halangan dan yang paling penting, King Sui berhenti di bagian sensitif itu dan sentuhan lembutnya menyebabkan Nalan King gemetar sekali lagi. Nalan King mengangkat kepalanya, merasa sangat malu. Dia tidak tahu dari mana dia berhasil memanggil kekuatan dari tetapi dia memegang tangan King Sui. King Sui tidak terus melakukan apapun kecuali mengangkatnya, menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dia tahu bahwa dia harus berhenti sebelum menjadi tidak pantas. Mereka punya banyak waktu di masa depan. Tidak mudah untuk dapat mengambil langkah seperti ini hari ini. Wanita ini tidak mengatakan bahwa dia merasa nyaman melalui semuanya. King Sui, aku akan pergi dan mandi. Apakah kamu ingin aku membantumu? King Sui ingin tinggal bersama Nalan King lebih banyak. Tidak perlu, Nalan King cepat-cepat berkata. King Sui tersenyum dan menggosok hidungnya. Tangan itu menyentuh dia sebelumnya. Wanita yang begitu murni dan mulia seperti dia bersih tidak peduli bagian mana dari tubuhnya. Ketika Nalan King melihat King Sui melakukan itu, wajahnya menjadi lebih merah dan dia mulai melarikan diri. King Sui hanya mengingatnya ketika dia melihat Nalan King menatap jarinya. Dia tertegun sejenak tetapi tidak memikirkan hal lain. Sebagai gantinya, dia hanya menemukan tempat duduk. Beberapa saat kemudian, Kaisar Air datang. Meskipun kulit tebal King Sui, dia masih merasa sedikit canggung. Dia yakin bahwa Kaisar Air tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, tetapi masalahnya adalah bahwa Nalan King telah pergi mandi. Apa yang akan dipikirkan oleh Kaisar Air? Di mana King Er? Kaisar Air bertanya dengan santai. Dia, pergi mandi. King Sui menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Kaisar Air tertegun. Pada saat ini, Nalan King berjalan keluar. Dia telah berganti pakaian putih bersih. Yang paling penting, itu bisa jadi karena dia telah mencapai orgasme sebelumnya sehingga wajahnya tampak bersinar. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi untuk memulai, tetapi sekarang, perubahannya membuatnya tampak seolah-olah gambar kecantikan telah hidup. Kaisar Air telah menikmati hal-hal seperti ini dalam hidupnya dan setelah melihat penampilan putrinya, matanya terbuka lebar ketika dia memandang King Sui. Namun,
Itu dengan cepat berubah menjadi ekspresi yang sangat bahagia dan dia berdiri, berkata, "Oh, aku akan segera pergi. Kalian berdua bisa melanjutkan. Jangan berlebihan." Mata King Sui terbuka lebar sementara Nalan King merasa sangat malu ketika Kaisar Air pergi. Kaisar Air bahkan menutup pintu setelahnya. "Kamu bajingan, bagaimana aku akan menghadapi ayahku di masa depan?" Nalan King berkata dengan murung. "Apa yang aneh? Di masa depan, setelah kamu memiliki anak sendiri, orang lain akan tahu apa yang telah kamu lalui. Kita semua dewasa dan cinta antara seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang suci. Ayahmu memiliki telah melalui ini sebelumnya. Apakah kamu tidak melihat bahwa dia sangat bahagia?" King Sui tersenyum. Nalan King tahu itu, tapi dia masih merasa sedikit canggung. Selain itu, dia belum benar-benar kehilangan keperawanannya saat itu. King Sui mengambil tangannya dan berkata, sambil tersenyum, "Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini juga?" "Tidak." Wajah Nalan King memerah. Dia melingkarkan tangannya di lengan King Sui dan berkata dengan nada lembut yang jarang dia gunakan, "Aku merasa gugup. Bisakah kita menunggu sebentar? Lagi pula aku hanya akan menjadi wanitamu di masa depan. Di masa depan, sebaiknya kau tidak menginginkanku lagi, aku juga tidak akan mencari pria lain." "Saudari King, bahkan jika aku tidak menginginkanmu, aku tidak akan menolakmu. Hanya saja itu akan sedikit membuatmu sedih." Keinginan seksual King Sui tidak sekuat sebelumnya. "Aku tahu, aku tidak merasa dirugikan. Aku hanya akan tinggal di sini. Ketika kamu merindukanku, kamu bisa datang dan mencari aku." Nalan King tersenyum dan berkata dengan gembira. "Aku akan pergi meminta ayahmu untuk menikah nanti dan menyelesaikan pernikahan kita sebelum aku pergi." "Apakah itu baik-baik saja?" King Sui memikirkannya dan berkata. "Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan." Nalan King tersenyum. "King Er, kamu memiliki pandanganmu sendiri. Kamu sudah mengikuti apa yang dikatakan suamimu begitu cepat. Tidak buruk, kamu masih belum memberitahuku jika kamu merasa nyaman sebelumnya." King Sui tidak lupa membodanya ketika ada kesempatan. "Aku tidak memberitahumu," Nalan King berkata langsung. "Jika kamu tidak memberitahuku maka aku akan berpikir bahwa kamu tidak merasa nyaman. Aku kemudian akan bersiap untuk menyempurnakan denganmu." Dikatakan bahwa penyempurnaan terasa paling nyaman. King Sui berkedip dan menatap Nalan King, berkata, "Ah, jangan. Aku akan memberitahumu. Ini, nyaman." Nalan King menunduk dan bergumam. "Aku tidak mendengar itu." King Sui mendekatkan kepalanya, merasa tidak pernah puas. "Itu nyaman." Nalan King berteriak ke telinga King Sui. King Sui terguncang oleh suaranya. Itu tidak lembut dan Kaisar Air, yang telah berjalan jauh, juga tertegun. Dia kemudian tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Nalan King tertegun setelah dia berteriak. Isolasi suara di sini bagus, tapi dia adalah seorang kultivator yang kuat dan berteriak dengan suara keras akan menyebar sangat jauh. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi untuk Kaisar Air yang belum pergi sejauh itu. Nalan King hampir menjadi gila. Ketika dia melihat King Sui menyeringai, dia tidak memiliki keinginan untuk menerkamnya dan menggigitnya. AST 2381 Blue Twin Primordial, Ultimate Journey. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pernikahan King Sui dan Nalan King juga terjadi. Namun, tidak lama kemudian, Nalan King meninggalkan pesan yang menyatakan bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu dan agar dia tidak khawatir. Itu adalah perjalanan yang ditekankan oleh Topas Biru Kuno. King Sui juga tidak khawatir karena dia ditemani oleh Leopard Topas Biru Kuno. The Ancient Blue Topaz Leopard sangat tangguh dan telah meningkatkan kekuatannya secara luar biasa dengan bantuan pil obat setelah menjadi hewan peliharaan Nalan King. Lebih jauh, kekuatan Nalan King bukanlah sesuatu yang bisa diejek. King Sui memberinya beberapa barang pelindung yang akan melindunginya bahkan di 3 wilayah atas. Pejuang yang kuat itu tidak akan bisa menyentuhnya sesuka hati. Binatang iblis King Sui juga tidak cocok dengan Blue Topaz Leopard kuno, dengan perbedaan besar di antara mereka. Namun, dia telah memperbaiki beberapa lusin pil penguat darah selama periode ini, kebanyakan dari mereka dicapai melalui upaya ajaib. Golden Scarlet Dragon Elephant memiliki darah terkuat sekarang, mencapai garis keturunan primordial 51% ketika sebelumnya hanya sedikit lebih dari 20% sebelumnya. 51% adalah titik kritis. Garis keturunan primordial dikatakan sebagai salah satu yang terkuat. Sekarang ketika kekuatan gajah naga emas tumbuh telah meningkat secara eksponensial, sifatnya tidak lagi seperti di masa lalu. Seluruh tubuhnya berevolusi secara halus. Gajah naga purba. Gajah naga primordial yang mereka lihat sekarang bukan lagi garis keturunan sekunder dari gajah naga bersisik emas dari sebelumnya. Sekarang, yang terakhir telah lenyap, hanya menyisakan primordial Dragon Elephant. Ini disebabkan oleh perubahan darah naga-naga. Mungkin perubahan paling luar biasa yang terjadi pada primordial Dragon Elephant adalah kemampuannya, sekarang secara praktis mampu membalikkan langit dan bumi. Ini membuat King Sui percaya lebih kuat pada pikirannya sendiri, yaitu untuk memperkuat darah binatang iblisnya. Ini hanya mendasar bagi mereka, karena bakat dan keterampilan bawaan semua berasal dari kemurnian darah mereka. Kekuatan naga-naga naik dari abu di tanah, mencapai 5 triliun dao. Gajah naga purba juga mengalami beberapa perubahan pada penampilannya. Itu masih mempertahankan warna emasnya, tetapi timbangannya hilang. Sekarang kulit halus berlapis emas. Ukurannya tidak bertambah, sebaliknya, itu tampak lebih kecil dari sebelumnya.
Primordial Dragon Elephant memiliki panjang sekitar 50 meter tetapi terlihat sangat terampil dengan beberapa kemampuannya melalui perubahan yang signifikan. Itu memiliki pengurangan fungsi, tetapi itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Primordial Dragon Elephant, 51% garis keturunan primordial. Garis keturunan primordial adalah asal-usul kekuatan Primordial Dragon Elephant. Ini mengurangi kerusakan keseluruhan pada tubuhnya sebesar 20%. Meningkatkan 20% dari serangannya sendiri sambil meniadakan 30% dari segala efek buruk pada tubuhnya. Ada peningkatan 30% pada resistensi unsurnya di samping pemulihan 3 kali lipat pada vitalitasnya. Selain itu, pertahanan dan ketangguhannya melonjak hingga 30%, juga meningkatkan kecepatan dan penghindaran sebesar 50%. Kemurnian garis keturunan primordial harus menembus ambang tertentu sebelum kemampuan dapat ditingkatkan. King Sui melihat sekilas kekuatan Primordial Divine Beast dan tahu bahwa Primordial Dragon Elephant telah tumbuh lebih kuat. Garis keturunan primordial ini benar-benar menakutkan. Sebelumnya, Primordial Dragon Elephant hanya membawa apa yang disebut esensi garis keturunan primordial dalam tubuhnya dan tidak bisa dianggap memiliki garis keturunan primordial. Berkat King Sui, esensi garis keturunan primordialnya tampaknya telah meningkat banyak, mencapai batas tertentu. Fenomena ini telah menyebabkan transformasi dalam kekuatan dan penampilan Primordial Dragon Elephant. Itu memiliki sekitar 20% dari garis keturunan primordial sebelumnya, dan jumlah itu hanya bisa disebut sebagai esensi darah. Sekarang setelah mencapai lebih dari 51%, itu bisa dianggap sebagai garis keturunan primordial yang sah. Oleh karena itu, wajar jika kekuatannya telah berubah. Selain garis keturunan primordial, teknik pertempuran Primordial Dragon Elephant memiliki sedikit perubahan juga. Mighty Dragon Elephant Stomp Grand Perfection Stage, serangan agresif di tanah memiliki kemungkinan tertentu untuk menyebabkan vertigo, menyebabkan mati rasa pada targetnya, menghambat gerakan mereka. Evasion instan, mampu melakukan lompatan dalam waktu 5 km dalam sekejap. Ferocious Dragon Elephant Attack, menyerang satu target dalam sekejap. Serangan ini meningkatkan daya penetrasi dan tingkat kritis, dengan kemungkinan kecil dalam melewati pertahanan. Api primordial di bawah kaki naga-naga akan menghasilkan peluang 30% untuk menembus baju besi, meningkatkan kecepatannya di udara pada saat yang sama. Tubuh primordial dapat menyerang semua jenis keberadaan, meningkatkan daya tahan tubuhnya pada saat bersamaan. King Sui menghela napas lega. Ini adalah hasil setelah mengkonsumsi hampir 30 pil penguat darah, dan itu telah menjauhkan diri dari Dark Phoenix, Diamond White Tiger King, dan Dragon Spider. Bahkan Black Ice Divine Worms tidak akan cocok dengan Primordial Dragon Elephant sekarang. Di antara binatang iblis King Sui, Beast Dragon Slaying Beast memiliki jumlah garis keturunan primordial yang layak. Lagi pula, itu memakan hampir setengah dari jantung beruang emas primordial dan pil kebangkitan keturunan primordial, yang membangunkan garis keturunan Primordial Dragon Slaying Beast. Seiring berjalannya waktu, garis keturunan primordial binatang itu telah mencapai 15% yang mengejutkan. Binatang iblis lainnya bukanlah keturunan primordial, dan King Sui tidak berniat mengubahnya untuk saat ini. Bagaimanapun, bukan sembarang binatang buas yang bisa memiliki garis keturunan primordial. Golden Scarlet Dragon Elephant adalah pengecualian karena telah melahap babi primordial, sementara Dragon Slaying Beast berpesta di hati primordial Golden Bear. King Sui memurnikan beberapa pil awakening keturunan garis keturunan primordial kemudian memberikannya kepada binatang iblisnya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan primordial yang mereka peroleh darinya secara bertahap menghilang. Sekarang, dia mengerti aspek ini. Perubahan dalam darah tidak bisa dinilai setelah kebangkitan pertama. Dia juga harus mempertimbangkan laju peleburan antara darah binatang buas dan garis keturunan primordial. King Sui memberikan pil penguat darah yang tersisa untuk Dragon Spider, karena itu adalah satu-satunya yang tersisa di antara binatang iblis yang sesuai dengan kriteria. Namun, Dragon Spider hanya memiliki 1% garis keturunan primordial di dalamnya seperti yang sekarang. 1% seperti bibit dan sangat penting. Namun, Dragon Spider telah dibangunkan hingga 1% pada waktu itu, dan tetap seperti itu sampai sekarang. Ini berarti bahwa dia memiliki kesempatan untuk memurnikan garis keturunannya, meskipun sulit untuk mengatakan sejauh mana. Sisa binatang iblis tidak memiliki garis keturunan primordial tersisa setelah kebangkitan awal mereka. Dikatakan bahwa mereka mungkin berubah jika mereka bisa mencapai garis bawah kemurnian 10%, tetapi kebangkitan biasanya hanya menghasilkan 1% kemurnian sebelum seseorang dapat menemukan cara untuk meningkatkannya. Tetapi bahkan dalam kasus ini, waktu 1 tahun diperlukan sebelum mereka dapat mulai meningkatkannya. Kecuali jika itu seperti gajah naga primordial yang telah melahap binatang iblis garis keturunan primordial. Namun, cara ini memiliki lebih banyak bahaya dan risiko. Itu juga akan tampak sedikit boros dan tidak efisien. Misalnya, melahap binatang buas dengan 15% garis keturunan primordial mungkin hanya akan meningkatkan garis darah primordial sebesar 5%. Semua dalam semua, itu semua kebetulan. Contoh utama adalah Dragon Spider yang mempertahankan 1% dari garis keturunan primordial bahkan setelah 1 tahun. Setelah mengkonsumsi pil, Spider Naga memamerkan kemampuan penyerapannya yang membuat King Sui menjatuhkan rahannya. 20 pil yang tersisa telah meningkatkan garis keturunannya sebesar 20% di atas awal 1% dari kebangkitan. Ini berarti telah mencapai 21% dari garis keturunan primordial. Ini adalah titik kritis.
Perbedaan antara 21% dan 20% sangat drastis, sama seperti perbedaan antara 3 wilayah bawah dan 3 wilayah tengah. Nine-Headed Demonic Dragon Spider, 21% garis keturunan primordial. Penampilan Dragon Spider juga mengalami beberapa perubahan. Warnanya masih perak putih tanpa banyak perubahan pada ukurannya. Namun, tubuhnya tampak mulus seperti batu giok meskipun tidak memiliki kulit luar lagi. Pertahanannya bahkan lebih mengerikan sekarang. 9 kepala naga itu semuanya berwarna putih perak, kecuali yang di tengahnya adalah emas. Itu tampak mendominasi namun indah, memancarkan tekanan spiritual yang kuat. AST 2382 lompatan pertama King Sui hanya dengan orangnya, kamu bisa mengatakan bahwa Dragon Spider jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui tidak bisa menahan senyum puas setelah melihat kekuatan dan teknik pertempuran Dragon Spider. Kekuatan Dragon Spider mencapai 2 triliun dao. King Sui sudah lama mengharapkan kekuatan sebesar ini. Bagaimanapun, Gajah Naga Purba memiliki 5 triliun dao dengan 51% darah purba. Namun, sebenarnya, King Sui tidak benar-benar yakin jika kecakapan pertempuran ini dianggap normal untuk Dragon Spider. Meskipun demikian, dia puas dengan kekuatan yang diraihnya. Nine-Headed Demonic Dragon Spider, 21% garis keturunan primordial. Darah primordial adalah asal dari kekuatan 9 naga berkepala iblis. Ini mengurangi kerusakan pada tubuhnya sebesar 35%, meniadakan 40% dari segala efek buruk. Ada peningkatan 40% pada resistensi di samping pemulihan ganda pada vitalitasnya. Selain itu, pertahanan dan ketangguhannya melonjak hingga 40%, juga meningkatkan kecepatan dan penghindaran sebesar 50%. Kemurnian garis keturunan primordial harus menembus ambang tertentu sebelum kemampuan dapat ditingkatkan. Dengan 21% darah primordial, tampaknya sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan Primordial Dragon Elephant dengan 51% darah primordial. Namun, terbukti bahwa Dragon Spider tidak menerima keuntungan apapun dari serangannya tetapi lebih kuat daripada Primordial Dragon Elephant di daerah lain. Ini adalah aspek unik dari binatang iblis tipe kontrol. Naga laba-laba sekarang disebut 9 naga berkepala laba-laba naga dan bukan laba-laba naga primordial. Ini mungkin karena kemurnian garis keturunan yang lebih rendah dan selain itu hanya sebuah nama. Di mata King Sui, tidak ada yang akan berubah bahkan jika itu adalah laba-laba naga primordial karena itu akan selalu menjadi laba-laba naga baginya. Keterjeratan web poison, jaring yang tak terhindarkan dari naga 9 kepala akan menghasilkan racun korosif, lengket, dan keterikatan yang kuat dengan serangannya. Ini akan mengurangi kecepatan target sementara tidak dapat memuntirnya. Tentacle Silk Poison, Spider Dragon 9 kepala dapat menyerang dari jauh dengan sutra beracun dan membungkus korbannya. Kecepatannya sangat cepat dengan meningkatnya racun dan lengket di sutra. Mengurangi bahkan lebih banyak kecepatan sementara target tidak dapat memuntirnya. Spider Silk Skynet, teknik pasif dengan kelelahan energi 0. Membentuk jaring besar di sekitar area dalam sekejap, apapun di dalamnya akan mengurangi kecepatan sementara kecepatan Dragon Spider berlipat ganda. Ketajaman laba-laba naga 9 berkepala dari 8 kakinya tak tertandingi, selain memiliki racun yang sangat kuat dan efek menusuk. Unyielding Shield, pertahanan dari Spider-Headed Dragon Spider sangat kuat. Generasi tubuh yang rusak dapat diregenerasi, membutuhkan maksimum 100 hari. Ini bisa dipersingkat dengan peningkatan darah dan kemampuan primordial. Divine Spider Threat, biarkan kekakuan dan ketangguhan Spider-Headed Dragon Spider meningkat secara signifikan. Kemampuan pasif. King Sui tersenyum. Nalan King dan Bei Huang Fan sama-sama menerima macan tutul topas kuno saat itu. Mereka masih lebih kuat dari binatang iblis King Sui. Namun, itu tidak masalah baginya. Sekarang, Primordial Dragon Elephant dan Dragon Spider-nya juga tangguh, karena dia masih memiliki lampu pengumpulan roh dan drum goyang surga. Kemampuan Primordial Dragon Elephant dan Dragon Spider berlipat ganda. Dengan kemampuan King Sui, kekuatan mereka bahkan akan lebih mengerikan, terutama Primordial Dragon Elephant. Itu akan bisa berhadapan dengan banyak musuh secara langsung. Adapun Primordial Dragon Spider, itu adalah tipe setengah asasin dan setengah kontrol, serangannya akan mampu melawan binatang buas yang maha kuasa. Ini adalah hasil kerja King Sui dalam 3 bulan ini. Pil penguat darah tidak dimaksudkan untuk diselesaikan sekaligus. Dan bahkan dengan kemampuan Realm of the Valet jadi immortal, itu akan memakan waktu 3 bulan untuk membuatnya. Tanpa itu, akan membutuhkan waktu puluhan tahun hingga seabad. Itulah yang membuat penguatan darah menjadi hal yang sulit. Selain itu, tidak mudah untuk memurnikan binatang iblis berdarah murni kuno. Dibutuhkan banyak upaya dengan probabilitas rendah. King Sui tidak akan mampu melakukannya tanpa Primordial Demon Refining Furnace, baik. Semua itu masih membuat King Sui merasa gembira. Dia menganggap dirinya beruntung, berpikir bahwa semua ini adalah kebetulan dan pengaturan dari surga. Itu wajar bahwa seseorang akan berdiri lebih tinggi dengan peningkatan kekuatan. Namun, King Sui masih bisa mengingat kata-kata dari kepala Peach Blossom City. Karena ayahnya adalah penguasa wilayah Forsaken Heaven, itu akan menjadi kebohongan untuk mengklaim bahwa King Sui tidak khawatir tentang hal itu. Menjadi penguasa wilayah Forsaken Surga setara dengan menjadi penguasa 3 wilayah tengah. King Sui telah jauh melampaui penguasa wilayah 3 bawah, Dewa Hujan Sekte. Namun demikian, dia tidak berpikir dia akan mendatangkan kemarahan penguasa wilayah 3 tengah ini secepat ini.
Tentu saja, King Sui tidak bisa memastikan apakah penguasa wilayah Forsaken surga berada pada tingkat yang sama dengan kekuatan wilayah Tiga Tengah. Dia hanya bisa berspekulasi. Dia mencatat bahwa tidak ada banyak waktu yang tersisa, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk selamat dari krisis yang akan datang. Hanya beberapa saat setelah keluar dari alam Valet jadi immortal, matahari pagi terbit dari timur. Ketika benda itu membentang di sekujur tubuhnya, ia merasakan perasaan tenang yang tak terlukiskan, bebas dari masalah. Berdiri di tengah-tengah angin pagi, menyaksikan matahari terbit, ada perasaan di hatinya bahwa dia tidak bisa menggerakkan jari. Perasaan yang tidak bisa dia gambarkan. Dia merasakan keindahan dan kebaikan dunia yang tak terbatas dan indah ini. Dia seperti seorang pria yang telah mendaki ke puncak gunung dan menyaksikan pemandangannya yang menakjubkan. Namun, itu terasa kosong, tidak hanya di sekitarnya tetapi di dalam hatinya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah tampak bingung untuk sementara waktu. Bei Wangfan melihat King Sui membeku di tempatnya saat dia berjalan keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada semacam daya tarik dan keajaiban pada suaranya yang memperkaya pikirannya, seperti mencapai puncaknya dengan teman seseorang. Pada saat ini, ada ketinggian, mengusir melankolis di dalam hatinya. Dia berbalik ke arah keindahan. Aku memikirkanmu. Pembohong. Bei Wangfan tersenyum. Ayo jalan-jalan. King Sui merasa sangat senang saat dia menarik Bei Wangfan ke puncak gunung di dekatnya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia harus naik gunung pagi-pagi untuk menyaksikan matahari terbit. Namun sekarang, mereka dapat mencapainya dalam sekejap, dan salah satu gunung di sini beberapa kali lebih besar daripada yang terkenal di masa lalunya. Selain itu, tidak ada seorang pun di kehidupan sebelumnya yang berani mendaki gunung seperti itu. Mereka tidak akan bisa bernafas di jalan. Itu berbeda di 9 benua, udara di atas tidak berubah. Hembusan angin lebih kencang di puncak gunung. Mereka berdua berdiri di dan melihat yang terbuat dari platform batu diperpanjang, menghadap ke arah timur. Orang yang pemalu tidak akan berani berdiri di ujung tanduk. Lagi pula, dengan hembusan angin yang kencang, mereka mungkin tertiup angin jika mereka tidak berhati-hati. Itu adalah jurang maut di bawah ini. King Sui dan Bei Wangfan berdiri dengan pakaian mereka mengacak-acak angin seolah-olah mereka akan terbang ke langit. King Sui tidak melepas pakaiannya untuk menutupi Bei Wangfan. Itu akan sia-sia dengan apa yang dia kenakan sehingga dia hanya memegangnya sedikit lebih erat. Angin di sini tidak dingin, dan dengan kemampuan mereka tidak akan merasa dingin bahkan di tempat-tempat dengan suhu ribuan derajat. Matahari pagi terbit. Pemandangan ini bisa dilihat hampir setiap hari, tetapi masih terasa indah, membuat orang menghargai kesempatan untuk hidup. Apakah kita akan pergi lagi? Tanya Bei Wangfan. King Sui mengangguk. Yap, ke wilayah bumi yang ditinggalkan. Kurasa dia tidak di Forsaken Earth Region. King Sui tahu Bei Wangfan mengacu pada Tante Lingyan. Ayo pergi karena sedang dalam perjalanan. Kami akan memeriksa apakah ada gerbang iblis atau istana ilahi. Kita harus melewatinya dan tidak akan tinggal lama bahkan di Forsaken Heaven Region. King Sui mempertimbangkan peningkatan kekuatannya dan berpikir sudah waktunya untuk maju ke 3 wilayah atas. Tante Lingyan mungkin berada di Forsaken Heaven Region, atau mungkin dia berada di 3 wilayah atas. Tidak ada hanya 2 tujuan baginya. Dia ingin mencari Tante Lingyan sambil memperkuat istana ilahi dan menekan gerbang iblis. Namun, sepertinya keduanya tidak akan mudah. Dia harus waspada terhadap penguasa Forsaken Heaven Region dan Poison Wolf King. Dia juga tidak tahu kapan dia akan bertemu yang terakhir. Jadi, dia hanya bisa bersiap untuk yang terburuk. Untungnya, peningkatan kekuatan Primordial Dragon Elephant juga meningkatkan kemampuan King Sui secara signifikan. Perubahan Primordial Dragon Elephant mengejutkan memberi King Sui dorongan besar. Di masa lalu, ketika Primordial Dragon Elephant menjadi Diamond Demonic Boar yang dijinakkannya, King Sui akan menerima sesuatu sebagai balasan ketika kekuatannya meningkat. AST 2383 tiba di wilayah bumi yang ditinggalkan, lemak gelap pengembalian masih substansial saat ini. King Sui menerima 180 miliar pasukan Dao, mencapai 480 Dao dalam kekuatan. Kekuatan King Sui sekarang mencapai 480 miliar Dao dan 4,8 triliun Dao pertahanan. Pagoda pertahanan surgawi nasib-nasib meningkatkannya sekitar 20%, sehingga ia mencapai 5,86 triliun Dao. Pagoda kekayaan nasib surgawi kekerasan dan pagoda nasib-nasib surgawi nasib menambah 480 miliar Dao perlawanan. King Sui berakhir dengan 6,34 triliun Dao pertahanan. Senjata ilahi King Sui, Flying Swords juga dapat mengurangi kerusakan sebesar 5,4 miliar Dao, yang berkontribusi pada pertahanannya, meningkatkannya menjadi sekitar 6,3454 triliun Dao. Selain itu, atribut Battle God Hollow, formasinya, dominasi area, dan teknik pertempuran memungkinkan King Sui untuk mengambil pembelaannya ke tingkat lain. Ini adalah pembelaannya, faktor menakutkan dari kekuatan Stellar Transposition di King Sui. Kemampuannya adalah yang paling menakutkan karena bisa melewati pertahanan dan menyebabkan kerusakan. Selain itu, dengan pelet Kaisar Might Brilliant Dao dan Royal Ski, hampir tidak mungkin baginya untuk ditekan oleh aura seseorang. Karenanya, Stellar Transposition-nya akan menjadi ancaman besar bahkan bagi orang-orang yang lebih kuat dari King Sui. Selain itu, ada juga tinju naga berserk. Kekuatannya juga telah berkembang dengan serangannya yang melampaui 9 triliun Dao. Ini semua berkat pagoda kekerasan nasib surgawi kekerasan dan pagoda harta vitalitas.
Yang lain tidak memiliki efek karena mereka sudah menjadi add-on. King Sui meningkat dan begitu pula yang lain, terutama Massacre Battle God dan Co. Massacre Battle God berkembang tercepat dan memperlakukan King Sui seperti tuannya. Apa yang dia miliki sekarang semuanya diberikan oleh King Sui. Bukan hanya Massacre Battle God, masih ada Frail Battle God dan yang lainnya yang mencapai apa yang mereka miliki karena dia. Tidaklah mengherankan bahwa Dewa Pertempuran Pembantaian adalah salah satu dewa pertempuran terkuat, meskipun kemampuannya masih jauh berbeda dari King Sui saat ini. Bagaimanapun, King Sui baru saja membuat kemajuan drastis, tapi dia akan segera menyusul King Sui. Selain Massacre Battle God, yang lain juga membuat kemajuan besar. King Sui memiliki beberapa pelet yang bisa mereka gunakan ketika saatnya tiba. Dia juga mengajari mereka beberapa teknik tinju tanpa syarat. Sebagai contoh, Massacre Battle God mengambil Windwise Willow dan meningkatkan kemampuan bertarungnya dengan cepat. Kelompok mereka tumbuh lebih kuat. Dengan kombinasi kemampuan tambahan King Sui, mereka tidak berada jauh di belakang. Ini juga alasan keputusan King Sui untuk pergi. Crystal City seperti mimpi. Itu sangat indah, tapi itu bukan alasan baginya untuk berhenti juga. Namun, dia mungkin melakukan perjalanan kembali ke sini suatu hari nanti atau bahkan memindahkan klan King ke daerah ini. King Sui tidak menemui iblis besar di Demon King Domain, bahkan mereka menghindari King Sui. Dia berspekulasi bahwa generasi setan berbakat ini tidak lagi berada di Demon King Domain juga. Mereka mungkin telah maju menuju wilayah bumi yang ditinggalkan, wilayah surga yang ditinggalkan, atau bahkan mungkin 3 wilayah atas. King Sui mengucapkan selamat tinggal pada Kaisar Air. Dia sekarang adalah menantu Kaisar Air, dan bangsa air diperkaya dengan baik sekarang. Tidak ada orang di dalam Water Nation yang bisa mengguncang posisi klan Nalan. Sangat disayangkan bahwa King Sui belum bertemu dengan Guardian Beast Nation Water, Crystal Dragon. Wilayah bumi terabaikan. Dia kembali ke rumah selama beberapa hari setelah kepergiannya. Dengan kemudahan, King Sui telah sering kembali selama periode ini juga. Oleh karena itu, tepat setelah dia kembali ke domain Raja Iblis, King Sui maju menuju wilayah bumi yang ditinggalkan. King Sui ingin langsung menuju ke Forsaken Heaven Region. Namun, dia berpikir untuk mengeksplorasi sedikit sementara dia masih memiliki stamina untuk melakukannya. Kota Chaos tidak berada di dekat Forsaken Earth Region. Namun, karena dekat dengan utara, itu tidak lama sebelum dia meninggalkan Demon King Domain dan memasuki area itu di antara keduanya. Kali ini, King Sui membawa semua orang dari Istana Ilahi. Nalan King telah pergi tetapi jika dia tetap tinggal, King Sui akan membawanya juga. Kecuali Nalan King tidak mau, tentu saja. Area antara kedua domain itu sangat berbahaya, tapi itu bukan apa-apa untuk King Sui dan teman-temannya. Binatang iblis di daerah ini sangat kuat, tetapi mereka masih kurang secara drastis terhadap yang ditemukan di daerah ilahi. Binatang-binatang iblis tersapu oleh mereka. Sekarang, Primordial Dragon Elephant, Dragon Spider, dan Blue Topaz Leopard Konobe Wang Fan praktis mendominasi tempat itu. Bahkan gelombang buas akan dimusnahkan ke tanah datar oleh mereka. Ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Lagi pula, jumlah hewan buas dalam jumlah besar akan menelan mereka. 2 bulan telah berlalu ketika mereka, akhirnya, melihat siluet kabur dari wilayah bumi Forsaken. Ini jelas hanya dapat dicapai dengan upaya 9 benua langkah, semua bergantung pada kemampuan King Sui. Sisa waktu dihabiskan untuk berkultivasi. Sebenarnya, beberapa prajurit yang lebih kuat memiliki harta seperti but 9 langkah benua King Sui, seperti versi mewah dari Shrinking Ruler. Penguasa penyusutan adalah artefak ilahi yang umum di benua utama, yang digunakan untuk mempercepat perjalanan para pembudidaya. Kelas yang lebih rendah bisa maju dengan 1000 mil dengan setiap penggunaan, sekali setiap jam. Kelas yang lebih tinggi dapat mencakup puluhan hingga ratusan mil dengan berbagai periode cooldown antara penggunaan. Mereka hanya bisa digunakan untuk mempercepat perjalanan, dan cooldown antara masing-masing penggunaan biasanya sekitar 1 menit atau lebih. Selain itu, ada juga bantuan formasi teleportasi. Sebenarnya, ada satu di antara Demon King Domain dan Forsaken Earth Region, tetapi King Sui tidak menggunakannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa melakukannya. Namun, dia memiliki 9 langkah benua, dan tidak ada salahnya menunda perjalanan mereka. Waktu ekstra dapat digunakan untuk melatih, untuk mengajar orang-orang di sekitarnya pengetahuan baru. Siapa tahu, mungkin mereka akan menemukan sesuatu yang baik di jalan juga. Sayangnya, mereka tidak menemukan keberuntungan di jalan mereka dan sudah bisa melihat sebuah kota di tepi wilayah bumi terkutuk dari jauh. Itu besar dan luar biasa. Meskipun berada di ujung, itu tidak mempengaruhi keagungannya. Tempat-tempat di tepi biasanya milik dua ekstrim, mereka berkembang atau tenggelam dalam kemiskinan. Gunung-gunung terlalu tinggi, dan penguasa mereka terlalu jauh. Karenanya, itu di luar kemampuan mereka untuk membantu. Itulah sebabnya kemajuannya tergantung pada upaya warga mereka. Boulder City. Itu adalah nama kota, dan itu tampak sama bermartabat dan mewah. Mereka menggunakan batu-batu besar, sejenis batu yang sangat kokoh, untuk membangunnya. Ini terutama terjadi pada batu-batu besar di 9 benua, dan arsitektur juga merupakan penggunaan terbesarnya. Boulder City adalah kota yang berkembang. King Sui bisa merasakan aura yang mendalam pada saat mereka melangkah ke dalamnya. Itu adalah aura sejarah dan budaya. Meskipun mereka berada di tepi luar, kota itu ramai dan dia bahkan bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki semacam kultivasi. Sudah biasa menyaksikan pemandangan semacam itu di kota-kota di pinggiran.
Mereka yang tinggal di sini biasanya memiliki kultivasi. Orang biasanya akan pergi setelah beberapa waktu, bersama dengan beberapa kasus korban. Oleh karena itu, jumlah orang tanpa kultivasi perlahan-lahan akan berkurang seiring waktu. Jika itu masalahnya, maka jumlah orang seharusnya juga berkurang. Sebenarnya, alasan kerumunan yang begitu ramai adalah populasi sementara di antara mereka. Ada kerumunan orang tanpa akhir yang masuk dan keluar kota, pedagang, pejuang, petualang, pemburu, mereka yang belajar jauh dari rumah, dan sebagainya. King Sui dan perusahaannya tidak menonjol seperti ibu jari yang sakit di Boulder City. Kedua wanita itu sudah mengenakan sesuatu yang mirip topi bambu. Melindungi kecantikan mereka juga bisa menyelamatkan mereka dari masalah. Bukan karena King Sui takut akan hal itu, tetapi dia juga tidak ingin berurusan dengan masalah yang tidak perlu. Anggota Gerbang Setan, King Sui mengamati lemak parubaya dari jauh, lemak gelap. Dia tidak berharap menemukan Raja Iblis Inheritor di Boulder City. King Sui belum tahu apakah ini adalah hal yang baik. Mereka berada di Forsaken Earth Region, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, karena dia menabrak satu, dia memutuskan dia masih akan memeriksa apakah ada gerbang iblis di sini, atau jika mereka telah bergabung dengan istana ilahi setempat. AST 2384 Raja Iblis Berlian Hitam, Dewa Pertempuran Tarian Surgawi, tangsi lemak setengah baya itu tingginya sekitar 2,5 meter, menonjol di antara kerumunan orang. Ketinggian orang di dunia ini hampir sama dengan kehidupan sebelumnya, namun, masih ada perbedaan besar. Misalnya, tidak ada kekurangan orang di ketinggian 3 meter, dan ada juga banyak yang hanya berdiri di ketinggian 1 meter. Di mana mereka berada, Fatih adalah yang tertinggi tanpa keraguan. Kulitnya juga sangat gelap, sebanding dengan orang-orang berkulit hitam secara etnis di kehidupan sebelumnya. King Sui dan teman-temannya mengikuti lemak gelap dari kejauhan. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang dilakukan orang asing itu, tetapi King Sui segera menyadari setelah mengidentifikasi lemak gelap. Black Diamond Demon King Inheritor. Mungkin dia tahu judul gelap lemak, tetapi dia tidak tahu persis apa yang direncanakan akan dilakukan. Meskipun King Sui memang memiliki pengetahuan tentang gaya Black Diamond Demon King ini, serta persyaratannya untuk memajukan kekuasaan. Black Diamond Demon King menatap siluet besar dari jauh. Itu memiliki julukan dari zaman kuno, yang dikenal sebagai Black Lecherous Demon. Ini karena tekniknya mirip dengan memanen wanita, itu semacam teknik gerbang setan yang membantu mengumpulkan dan menambahinya dengan energi. Pewaris Black Diamond Demon King bertubuh tinggi dan berotot dengan kulit gelap, kuat dalam penampilan. Setiap wanita yang dipilih akan mati di tempat, sebenarnya bukan karena panen tetapi karena rasa sakit. Mengejar keuntungan sempit sambil mengabaikan bahaya yang lebih besar. Secara alami, King Sui menyerupai bahaya yang lebih besar, dan dia yakin dengan gelar itu. Ini adalah wilayah bumi terkutuk. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya di sini, dia masih bisa merasakan bahwa tidak banyak yang bisa melawannya, bahkan menyiratkan bahwa beberapa orang itu adalah sikap rendah hati di pihaknya. King Sui memperhatikan wanita di depan juga dan membeku. Situasi mereka tampaknya telah berubah menjadi lebih baik, wanita di depannya adalah Battle God Inheritor dan yang kuat pada saat itu. King Sui berspekulasi bahwa Black Fatih bukan lawannya. Heavenly Dance Battle God Inheritor, Heavenly Dance Battle God. Kekuatan Battle God ini ada di tariannya, tarian surgawi. Itu adalah tarian dan teknik, seperti Windwise Willow kecuali yang pertama jauh lebih kuat. Karena elemen mempesona dari Heavenly Dance, mudah bagi seseorang untuk tersesat dalam keanggunannya, terpikat oleh gerakannya. Selain tarian surgawi, dewa pertempuran ini terampil dalam pembunuhan, racun, pesona, dan sejenisnya. Ini adalah dewa pertempuran yang condong ke arah pembunuhan, sama seperti bagaimana dewa pertempuran pembantaian cenderung membuka pembantaian. Karena itu, dewa pertempuran tari surgawi bukanlah seorang pembunuh. Sang pewaris hanya akan membunuh pembunuh tanpa mereka sadari fajar kematian mereka. King Sui tumbuh lebih tertarik dengan situasinya. Selanjutnya, kehadiran dewa pertempuran berarti keberadaan istana ilahi. Dia mengira wanita ini akan menjadi gerbang untuk mengunjungi istana ilahi. Ini adalah Boulder City, kota terjauh di perbatasan Forsaken Earth Region. Fakta itu sendiri adalah alasan mengapa King Sui tidak mengharapkan keberadaan gerbang iblis dan istana ilahi. The Heavenly Dance Battle God sepertinya tidak menyadari adanya musuh yang mengikuti di belakangnya. Dia berjalan dan berhenti, membeli pernak-pernik kecil di sepanjang jalan. Dari kejauhan, dia tampak muda dengan sosok yang baik dan tinggi badan. Dia tampak lembut dengan fitur-fitur yang sangat indah dan perilaku yang sempurna. Paling tidak, dia secantik Nuolan. Kakak King Sui, jangan berkompetisi denganku untuk merebut wanita kali ini. Aku tidak punya wanita di samping aku sekarang, dan aku ingin merayunya, Hao Tian berbicara dengan tiba-tiba. King Sui menggosok dahinya. Kapan aku pernah merenggut seorang wanita darimu? Oh siapapun yang kamu suka. King Sui terdiam, sementara dua wanita lainnya tersenyum padanya. Keke, aku berjanji aku tidak akan pernah. Tidak ada janji yang dibutuhkan, dan kami juga tidak akan ikut campur. Oh siapapun yang kamu suka. Bei Huang Fan tersenyum. Betul, aku bahkan dapat membantu kamu mendapatkan yang tidak bisa kamu dapatkan, tambah Shen Huang. King Sui tahu bahwa kedua wanita itu hanya mengatakan ini dengan santai, tetapi dia tidak mengharapkan humor dari Shen Huang dan menggosok hidungnya dengan canggung. Tidak hanya saudara ipar ini cantik, tetapi keanggunan mereka juga mengesankan. Saudaraku,
kamu tidak akan memiliki penyesalan dalam kehidupan ini. Tidak, kamu tidak akan memiliki penyesalan bahkan jika kamu masih lajang di kehidupan berikutnya juga, kata Hao Tian dengan iri. Mungkin kamu seperti aku di kehidupan sebelumnya. Hao Tian berkedip dan berkata, kamu seharusnya tidak bercanda seperti ini. Sisanya tertawa terbahak-bahak. Diamond Battle God menggosok kepalanya dan tertawa. Lalu, Hao Tian tidak akan menyesal bahkan jika dia masih lajang untuk seumur hidup ini. Tanpa disadari, mereka tiba di daerah terpencil. Dewa pertempuran tarian surgawi berhenti di langkahnya dan berbicara tanpa berbalik. Setan hitam, apakah kamu masih tidak akan membuat penampilan kamu setelah mengikuti aku begitu lama? Suaranya renyah dan melodius seperti lonceng angin, sangat menyenangkan bagi telinga. Hao Tian semakin gelisah. Dia milikku, milikku. Apakah kamu tidak berani merebutnya? King Sui memilih untuk mengabaikannya dan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Hehe, sepertinya aku diberkati hari ini. Begitu juga kamu, Tang Xi. Dark Fatih muncul dengan senyum cabul di wajahnya. Kamu berhasil melarikan diri terakhir kali. Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat melakukan itu kali ini. Heavenly Dance Battle God, Tang Xi, menjawab dengan dingin. Melarikan diri. Kenapa aku harus melarikan diri? Aku tidak sabar untuk berada di dekat kamu. Aku sudah menembaki kamu bahkan dalam mimpiku. Aku yakin itu pasti terasa luar biasa. Dark Fatih mencibir. Pergi ke neraka. Dewa pertempuran tarian surgawi tidak ingin memperpanjang ini lebih jauh. Postur elegannya seperti angin, tampaknya tanpa lintasan namun menerjang dengan tergesa-gesa ke arah lemak gelap. Dua palu besar muncul di tangan Black Diamond Demon King. Kepala mereka berbentuk silindris, dan mereka setinggi Dark Fatih. Dibandingkan dengan yang terakhir, ukurannya bahkan lebih tebal. Sepasang palu berwarna hitam dan merah, dan pada gilirannya, dengan mereka di tangan, Dark Fatih tampak lebih tak terkalahkan. Heavenly Dance Battle God menggunakan pedang yang tersembunyi di lengan bajunya, biasanya tidak terungkap tetapi fatal saat itu muncul. Lengan bajunya panjang, bahkan tangannya biasanya disembunyikan. Heavenly Dance Battle God, gerakan Tang Xi seperti kupu-kupu. Mereka seindah tarian kupu-kupu tetapi juga sangat cepat. Itu mistis, dan dia sepertinya memancarkan aroma seperti serbuk sari halus. Ding, ding. Ada suara logam yang terus-menerus bertabrakan, saat percikan api menyinari palu. Namun, senjata musuhnya yang lain tidak terlihat. Heavenly Dance Battle God menari dengan lengan panjangnya, menyibukkan diri dengan palu pada satu saat sebelum menariknya dengan kuat. Kecepatannya meningkat beberapa kali. Ekspresi The Dark Fatih berubah ketika palu lainnya berputar keluar. Seseorang harus mengakui bahwa senjata yang sangat besar memiliki kelebihan seperti yang dimiliki senjata yang panjang, itu lebih kuat secara proporsional dengan setiap inci lebih panjang dan lebih berisiko dengan setiap inci lebih pendek. Mereka berdua memiliki pro dan kontra individu. The Dark Fatih berhasil mengelak. God Heavenly Dance Battle, Tang Xi tersenyum ketika dia melihat ekspresi Dark Fatih dan memancarkan pesona murni dan tidak ternoda, tubuhnya berputar secara ajaib. The Dark Fatih tampak terpesona tetapi segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mundur dengan tergesa-gesa. Berdebar. Sebuah luka mengiris dadanya. Jika dia tidak mundur dengan cepat, tebasan pedang itu akan membuat tanda di tenggorokannya. Pakaian The Dark Fatih sepenuhnya basah oleh keringat dingin, mengutuk ke dalam. Bahkan dewa pertempuran dari Istana Ilahi memiliki teknik pesona. Ini mengurangi suasana hatinya. Nona muda, aku akan menangkapmu kali ini dan membunuhmu. The Dark Fatih meraung. Dengan lambaian tangannya, binatang iblis raksasa muncul. King Sui mengenali binatang iblis itu dan terpana oleh pemandangan itu. Itu adalah Bat Naga Iblis. Ini adalah kelelawar besar dengan sepasang sayap naga yang kuat. Kelelawar naga iblis biasanya hidup dalam kawanan domba. Itu adalah binatang seperti iblis, dan teknik pamungkasnya yang paling menakutkan adalah ultrasound. AST 2385 pintu masuk Hao Tian, rock kristal yang menakutkan tentang Bat Naga Iblis bukan hanya kemampuannya untuk membunuh tetapi juga ultrasonnya yang mengerikan. Akan sangat menakutkan jika mereka datang dalam kawanan. Ultrasonografi dari Bat Naga Iblis tidak berbentuk, dan yang paling penting, itu bisa menyerang melalui halangan apapun. Saat melihat Bat Naga Iblis, King Sui tahu bahwa dewa pertempuran tari langit, Tang Xi, akan kalah. Perbedaan kekuatan mereka sama sekali tidak besar, namun, kehadiran yang kuat seperti Bat Naga Iblis memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mentransmisikan ultrasound. Ini akan mengganggu lawan mereka dan sangat efektif. Lebih penting lagi, itu dapat mencapai efek yang diinginkan pada saat itu digunakan. Ekspresi Tang Xi sedikit bergeser saat melihat Bat Naga Iblis. Lengannya menjulur saat serigala terbang besar berwarna biru langit muncul dan menyerbu menuju Bat Naga Iblis. Pada saat yang sama, dia menerjang ke Fatih gelap. The Dark Fatih mencibir. Tanpa peringatan, palu di tangannya bertabrakan dengan tengkorak serigala, dan Bat Naga Iblis mengeluarkan teriakan menusuk pada saat yang sama. Heavenly Dance Battle God tidak merasakan efeknya, karena tangisan itu tidak ditujukan padanya. Ultrasonnya ditargetkan pada serigala. Setelah itu, serigala tampak berhenti untuk sementara waktu. Kematian terjadi dalam sekejap saat pertempuran di antara para pejuang yang kuat. Pada saat itu, palu besar itu menabrak tengkoraknya. Black Diamond Demon King memiliki kekuatan besar, dan sepasang palu juga sangat kuat. Tanpa ketegangan, tengkorak serigala dihancurkan oleh serangan itu. Seolah-olah memiliki pikiran sendiri, palu itu kembali ke Black Diamond Demon King.
Sepasang palu memiliki kegunaan lain, mereka bisa saling memanggil. Oleh karena itu, Black Diamond Demon King memiliki kecenderungan untuk menggunakan mereka sebagai taktik rahasia untuk menyerang, membunuh, dan menghalangi. Sayang, Kakak Hei akan menyayangimu hari ini. Dia memiliki senyum tercela padanya. Pada saat yang sama, dia siap untuk menyerang Dewa Pertempuran Tari Langit setiap saat. Bat Naga Iblis mengeluarkan suara melengking ke arah Dewa Pertempuran Tari Surgawi. Dalam sekejap, Heavenly Dance Battle God merasa seolah-olah ada banyak lebah menari di kepalanya. Sensasi itu tidak bisa dihentikan bahkan ketika dia mematikan indranya sendiri. Ini adalah aspek yang menakutkan bagi Bat Naga Iblis. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah melalui perlawanannya sendiri atau menghentikannya. The Black Diamond Demon King pindah. Kecepatan lelaki besar itu bahkan lebih tinggi daripada seekor citah. Palu di tangannya tidak menunjukkan kelembutan sama sekali saat menabrak Heavenly Dance Battle God. Bukannya dia tidak merasakan kelembutan terhadap wanita. Namun, dibandingkan dengan hidupnya sendiri, bahkan wanita paling cantik pun tidak akan layak disebut. Selain itu, dia tahu bahwa wanita di depannya tidak akan mati dengan mudah. Dia akan meninggalkannya terluka kritis dan mengamankan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Kemudian, dia bisa bermain dengannya sesuka hatinya. Dewa Pertempuran Surgawi berdiri terpaku di tanah. Dia tahu dia seharusnya tidak panik dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, mencoba untuk waspada terhadap serangan diam-diam dari belakang. Perasaan spiritualnya lemah sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan penglihatannya. Namun, Black Diamond Demon King dapat menyerang dari berbagai arah hanya dalam sepersekian detik. Dalam hal ini, indera spiritual sangat penting, itu bisa menentukan arah serangan dengan cepat. Dewa Pertempuran Tarian Surgawi tidak bisa lagi menentukan arahnya, dan hanya mengandalkan penglihatannya saja tidak cukup untuk menguatkan dirinya sendiri sehingga Raja Iblis Berlian Hitam berhasil mendaratkan banyak serangan. Berdebar. Tubuh Heavenly Dance Battle God terlempar ke samping saat genangan darah baru disemprotkan dari mulutnya. Hao Tian sudah lama berdiskusi dengan King Sui, ingin segera masuk. Akhirnya, King Sui setuju. Hao Tian muncul di belakang Dewa Pertempuran Tari Surgawi dan memeluk sosoknya yang jatuh. Tang Xi kaget dan tubuhnya bergetar. Segera, dia menempatkan jarak di antara mereka, dia setidaknya harus menaklukkannya. Jangan bergerak, apakah kamu tidak ingin membunuh lemak gelap? Kata-kata Hao Tian menarik, terdengar di samping telinga Tang Xi, itu membuatnya bingung. Sama seperti itu, dia menghentikan tindakannya. Jadilah baik, tunggu di sini untukku sementara aku membunuhnya. Jadilah baik dan ingat untuk tidak bergerak. Hao Tian menyuruh Tang Xi duduk di samping. Nada suaranya lembut seolah membujuk seorang gadis kecil. Mata Tang Xi melebar. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan ini. Namun, lelaki itu tampak ceria dan lembut. Apapun yang dimilikinya di ujung lidah tetap dicegah. Bajingan, enyahlah. Kalau tidak, kakek ini akan membunuhmu hanya dengan memukul palu aku. Raja Iblis Berlian Hitam memperhatikan Hao Tian saat dia menegur. Bocah yang cantik ini membuatnya merasa tidak nyaman, dia membenci siapapun yang lebih tampan darinya. Hao Tian tertawa. Kamu bodoh. Kamu begitu gelap, seperti bola hitam. Jangan memberitahu aku bahwa kamu telah diolesi oleh tumpukan kotoran hitam saat kamu diseret oleh Raja Anjing Hitam. Padahal, hanya kotoran hitam yang akan bisa melukiskanmu sekelam ini. Katakan, mengapa kamu mempermalukan diri sendiri? Mengapa kamu tidak menemukan lubang untuk bersembunyi? Apakah kamu tidak tahu kamu mempermalukan anggota klan kamu? Puff. Dewa Pertempuran Tarian Surgawi, Tang Xi tertawa. Kata-kata yang diucapkan lelaki ini lucu dan menjengkelkan. The Black Diamond Demon King merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. Dia tidak bisa menunggu saat dia menghancurkan tubuh Hao Tian menjadi berkeping-keping. Bocah yang cantik, ketika kakek di sini memasuki masyarakat, rambutmu bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Kakek akan mempermalukanmu hari ini. Black Diamond Demon King mendengus marah, diam-diam bernapas masuk dan keluar untuk menenangkan dirinya. Apa yang dilakukan cucu ini, meneriaki siapa yang, tunggu, itu salah. Aku tidak pernah bisa melahirkan cucu kulit hitam. Kamu tidak terlihat manusia pada pandangan pertama, dan melihat dari dekat. Kamu masih tidak terlihat manusia. Berdebat dengan orang lain adalah hal favorit yang harus dilakukan Hao Tian. The Black Diamond Demon King benci disebut hitam. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah, untuk menunggu waktu untuk membunuh bocah lelaki cantik ini, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menuntutnya. Perhatikan palu aku. Marah, dia menghancurkan palu ke arah Hao Tian. Kamu bodoh. Hao Tian mengayunkan tinju. Rock Fist. Itu adalah Rock Fist yang dikombinasikan dengan Berserk Dragon Fist. Hao Tian adalah dewa pertempuran rock dan karena kemampuan bawaannya, tinju itu tidak bisa melampaui kekuatan tinju naga pengamuk King Sui. Namun, kekuatan di dalamnya masih sangat besar. Selain itu, bagian paling unik dari Rock Fist adalah kecepatannya. Berdebar. Tabrakan berat menyebabkan palu besar terlempar ke samping dengan dampak. Hao Tian tidak berhenti di situ, meninggalkan jejak bayangan saat dia muncul di sisi batangan naga iblis. Pukulan yang menghujani itu seperti badai dengan disposisi yang elegan. Tampilan sempurna dari kekuatan dan kecepatannya. Berdebar. Suara tabrakan yang terus-menerus keduanya kuat dan berirama. Setelah itu, tengkorak Bat Naga Iblis dihancurkan dari bentuknya, berdarah di setiap lubang yang mungkin. Kelelawar naga iblis adalah yang paling menakutkan dalam kawanan. Biasanya,
Tidak ada yang akan menganggap mereka sebagai binatang jinak, karena ultrasound hanya efektif terhadap mereka yang setara dengan kekuatan mereka. Karenanya, hanya sedikit yang akan menganggap mereka sebagai hewan peliharaan. Sebagai pengendara, kecepatan dan daya tahan mereka tidak cukup dan tidak satu pun dari serangan mereka. Mereka adalah binatang iblis tipe kontrol, dan karena kekuatan tubuh mereka, itu akan sia-sia setelah mencapai tingkat tertentu. Namun, serangan Bat Naga Iblis memiliki kemampuan resistensi tertentu yang bisa melawan apapun. Karena itu, secara teori, itu bisa menyerang orang dari kemampuan apapun, atau setidaknya dapat mengganggu mereka. Kelelawar Naga Iblis memiliki teknik pamungkas juga, mampu meningkatkan ultrasound mereka beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Ini tidak bisa bertahan lama, tetapi itu akan cukup untuk menekan seseorang dengan kekuatan yang sama. Inilah mengapa Dewa Pertempuran Tari Surgawi terpengaruh. Hao Tian tidak memberikan Bat Naga Iblis kesempatan sebelum menyimpulkan hidupnya. The Black Diamond Demon King tersentak kembali ke kenyataan dan menyadari bahwa dia tidak cocok untuk bocah cantik ini. Dia benar-benar menyadari hal ini saat tinjunya bertabrakan dengan palu, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap. Sekarang dia ingin melarikan diri, dan dia menentukan tentang hal itu. Dengan memutar tubuhnya, dia berusaha melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sangat disayangkan bahwa dia lupa Hao Tian adalah dewa pertempuran roh, kecepatan adalah keahliannya. The Black Diamond Demon King merasakan sesuatu yang salah dan dengan memiringkan kepalanya, dia melihat Hao Tian di atasnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.